Bab 1861 Aku tidak akan membiarkanmu meninggalkanku. Lalu, ada rencananya. Dia perlu menenangkan diri untuk menyelesaikan rencananya. Jika tidak, banyak hal yang akan dibatalkan. Untuk alasan ini, kultus Roh Kudus mengembangkan obat khusus baginya untuk menekan emosi dan semangatnya yang liar. Kultus Roh Kudus bersekongkol dengan pagoda roh untuk akhirnya menyiapkan obat. Secara alami, pagoda roh tidak tahu apa yang dibuat oleh kultus Roh Kudus. Setelah menonton adegan Long Yeiwei dengan Chen Xinji, pikirannya mengingat suaminya di masa lalu dan kegilaannya sendiri selama ribuan tahun. Untuk sementara, dia linglung saat dia melayang di langit. Saya baik-baik saja. Chen Xinji mencoba mengangkat tangannya untuk membelai pipi Long Yeiwei, tetapi dia hanya berhasil setengah jalan sebelum tangannya jatuh. Long Yeiwei buru-buru meraih tangannya untuk meletakkannya di pipinya. Chen Xinji menatap kosong ke arah Long Yeiwei dan berkata dengan lembut, "Yeiwei, kamu sudah tua, aku juga sudah tua." Air mata mengalir deras di wajah Long Yeiwei. "Kamu B***R. Anda telah menganiaya saya sepanjang hidup saya dan sekarang Anda hanya akan meninggalkan saya seperti ini. Itu tidak akan berhasil. Aku tidak akan membiarkanmu meninggalkanku." Chen Xinji menghela nafas lembut. "Aku telah bersalah padamu. Kesalahan terbesar yang aku buat dalam hidupku adalah meninggalkanmu. Seandainya saya tidak keras kepala, mungkin kita tidak akan dilanda begitu banyak tragedi. Harapan saya hancur ketika Anda memberitahu saya tentang kejadian itu tempo hari. Aku berharap bahwa aku akan merobek diriku berkeping-keping. Namun, saya tahu melakukan itu tidak ada artinya. Ketika saya memberitahu Anda lokasi yang tepat dari surga abadi, saya sudah memutuskan untuk tidak meninggalkan Anda lagi terlepas dari bagaimana Anda memperlakukan saya. Saya puas bahkan jika saya hanya merasakan aura Anda dari kejauhan. Aku hanya ingin menjadi Chen tuamu penyapu selama sisa hidupku. Aku ingin menemanimu sampai akhir hidup kita. Namun, hasilnya ternyata bertentangan dengan harapan saya. Lagi pula surga tidak akan memberi saya waktu. Yeiwei, jika ada kehidupan selanjutnya, aku berjanji untuk menjagamu dengan baik dan aku tidak akan meninggalkanmu bahkan untuk satu langkah pun. Aku akan bersamamu setiap hari, dan aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan." "Bodoh, bodoh." Long Yeiwei berkata dengan suara sedih, "Apakah kamu tidak cukup keras kepala, gigih, dan egois? Apakah Anda masih Chen Xinji yang saya cintai? Aku tidak ingin kau menjadi Chen tuaku si penyapu. Saya hanya ingin bersamamu. Anda adalah pahlawan yang layak di hati saya dan guru jiwa yang paling menonjol. Saya suka Chen Xinji yang gigih. Apakah kamu tahu bahwa aku tidak pernah benar-benar membencimu? Sebenarnya, aku takut bertemu denganmu dan itu sebabnya aku tidak mau bertemu denganmu. Aku merasa bersalah padamu karena tidak bisa mengandung anak kita. Saya sangat kesakitan setelah kehilangan anak itu. Aku sangat ingin melahirkannya dan membawanya menemuimu. Pada saat itu, saya tidak akan meninggalkan Anda bahkan jika Anda tidak ingin bersama saya. Tapi, anak itu meninggal. Itu adalah pukulan telak bagi saya. Anda berada pada fase tugas terpenting Anda saat itu. Jika aku datang mencarimu, aku tahu kau akan kembali bersamaku tanpa ragu sedikit pun. Namun, sebagai penerus klan Anda, sebagai cadangan tentara yang paling menonjol, masa depan Anda akan hilang jika Anda memilih untuk bersama personel berpangkat tinggi dari Akademi Shrek. Jadi, saya memilih untuk tidak pergi. Meskipun aku sangat merindukanmu saat itu, bagaimanapun juga aku tidak datang menemuimu. Pada saat karir Anda stabil dan Anda akhirnya berada di puncak, saya mendapat kabar tentang pernikahan Anda tepat ketika saya telah mengumpulkan cukup keberanian untuk bertemu dengan Anda. Tahukah Anda bahwa saya berdiri di antara para tamu di kejauhan dan memperhatikan Anda pada hari Anda menikah? Saya tidak pernah tahu air mata seseorang bisa mengalir seperti sungai sampai saat itu. Meski begitu, aku tidak membencimu hari itu, hanya saja hatiku mati pada hari itu." Chen Xinji memejamkan mata kesakitan saat dia mendengarkan pengakuan Long Yeiwei. Dia akhirnya menyadari perasaannya yang sebenarnya saat ini. Mungkin, perbedaan hari itulah yang menyebabkan mereka harus berpisah selama sisa hidup mereka. Dia tidak pernah benar-benar mencintai istrinya. Baginya, itu hanyalah persatuan politik. Jika suatu hari Long Yeiwei berdiri di hadapannya, bahkan jika itu adalah hari dia menikah, dia akan pergi bersamanya tanpa ragu sedikit pun. Namun, dia tidak melakukannya demi masa depannya. Semua yang dia lakukan adalah untuk menyenangkannya dan menjadikannya pahlawan di hatinya.
Apapun yang dia lakukan, dia merasa dirugikan. Chen Xinji tidak tahu dari mana kekuatan itu berasal, tetapi dia mengangkat tangannya yang menggigil dan memeluk wanita di depannya dengan erat di pelukannya. Yei Wei, kamu bodoh. Kenapa kau selalu seperti orang bodoh? Kamu benar-benar bodoh. Dia tidak bisa menjelaskan dirinya dengan baik karena air matanya mengalir di wajahnya tak terkendali. Meskipun tubuhnya telah kehilangan semua sumber kehidupan dan dia hanya mengandalkan kekuatan spiritual Divine Origin untuk menghentikan gumpalan jiwanya agar tidak menyebar, dia merasa sangat tidak rela untuk berpisah dengannya saat ini. 100 tahun berlalu sebagai awan yang cepat berlalu. Semua kegigihannya tidak dapat menandingi cintanya saat ini juga. Long Yeiwei memeluknya erat dengan cara yang sama. Xinji, apakah kamu ingin melihat bagaimana penampilanku di masa lalu? Ingat pertama kali kita bertemu. Chen Xinji tertegun sejenak. Long Yeiwei tersenyum manis. Pada saat berikutnya, cahaya keemasan yang lembut beredar. Rambutnya yang panjang dan beruban yang tergerai longgar di pundaknya berubah menjadi hitam secara bertahap dan telah memanjang hingga melewati pantatnya. Wajahnya yang tua menjadi muda kembali. Semua kerutannya lenyap tanpa bekas. Alis dan matanya seindah lukisan, tatapannya jernih sekali lagi. Radians beredar di matanya. Dia adalah kecantikan yang menakjubkan. Air matanya hilang, digantikan oleh senyum manis menawan. Kulitnya cerah, sebening kristal, dan kenyal. Dia tampak cantik. Dia pernah menjadi kecantikan nomor 1 di Akademi Shrek. Chen Xinji menatapnya dengan bingung. Dia tampak berusia 18 tahun saat itu. Dia masih bisa mengingat dengan jelas bagaimana dia memandangnya ketika mereka pertama kali bertemu. Dia tidak bisa mengalihkan pandangannya darinya untuk waktu yang lama. Ketika dia masih muda, satu-satunya tujuannya adalah berkultivasi dengan susah payah dan mencurahkan segala upaya untuk berkultivasi. Selama waktu itu, dia menolak untuk percaya pada cinta dan sama sekali tidak tertarik untuk pacaran. Itu terjadi pada hari yang menentukan ketika dia berada di kampus Akademi Shrek. Di tepi danau-danau Dewa Laut itulah dia melihatnya. Sejak saat itu, dia tidak bisa melupakannya selama sisa hidupnya. Dia sadar apa arti cinta pada pandangan pertama. Karena itu, dia tetap tinggal. Dia tinggal di Akademi Shrek sebagai siswa pertukaran, jadi dia bisa berada di sisinya. Pada saat itu, dia tidak kekurangan pengagum. Selain itu, setiap pengagumnya sangat kuat. Mereka yang lebih kuat darinya juga tidak kekurangan pasokan. Kemudian, dia melakukan sesuatu yang sangat bodoh. Dia akan memukuli siapa saja yang mengejarnya. Meskipun dia akhirnya sering dipukuli, dia tidak menyerah selama ini. Sebaliknya, dia berkultivasi dengan susah payah sehingga dia bisa mengusir semua orang darinya. Dia memiliki keberanian untuk menantang semua anak laki-laki di seluruh Akademi Shrek, namun dia tidak memiliki keberanian untuk mengatakan padanya bahwa dia mencintainya. Tidak sampai hari itu di Danau Dewa Laut selama Festival Kurma Danau Dewa Laut. Sebagai siswa pertukaran, dia tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam festival. Namun, dia melanjutkan tanpa ragu untuk mengakui cintanya tanpa peduli pada dunia. Pada saat itu, dia berdiri di danau dan melepas topengnya untuk memperlihatkan wajahnya yang seperti peri. Dia ingat dengan jelas bahwa dia tampak secantik dia sekarang. Bab 1862 Kematian Ganda. Wajah Chen Xinji mulai berubah seperti wajah Long Yeiwei. Kerutan di wajahnya berangsur-angsur memudar dan rambut abu-abunya menjadi hitam. Sosoknya tetap tinggi, lurus, dan kuat namun sedikit lebih ramping. Dia tampak gagah dan heroik dalam bersikap. Matanya dipenuhi dengan keyakinan dan ketekunan. Dia tampak tak terbendung saat ini. Matanya hitam pekat seperti tinta. Tatapannya dalam saat dia menatapnya. Ya, hal pertama yang diingat Long Yeiwei adalah sepasang mata ini. Dia menyadarinya ketika dia memergokinya menatapnya. Pada saat itu, dia merasa siswa pertukaran ini sangat bodoh, namun dia menemukan matanya memesona. Iris matanya paling menonjol. Dia menatapnya dengan tatapan yang dalam penuh dengan gairah. Ada banyak anak laki-laki yang menyukainya, tapi tidak ada yang seperti dia. Dia hanya terus menatapnya, berjalan saat dia berjalan, dan berhenti saat dia berhenti. Dia terus mengawasinya lama setelah dia memasuki kelas untuk pelajaran. Matanya membuatnya sedikit bingung dan bahkan sedikit malu, tapi itu masih membekas di hatinya. Sebenarnya, dia menyadari semua yang terjadi setelah itu. Dia tahu tentang anak laki-laki yang sangat menikmati pertarungan di akademi,
atau dikenal secara halus sebagai sparring. Dia pernah melihatnya ketika wajahnya memar dan bengkak akibat perkelahian. Meskipun dia dikalahkan, Long Yeiwei melihat sepasang mata yang tak tertandingi ketika dia berdiri dari tanah. Itu adalah sepasang matanya yang hitam pekat dan besar yang dia kenali dan ingat sejak saat itu. Secara alami, dia juga melihatnya. Dia memperhatikannya dalam-dalam tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Belakangan, Long Yeiwei menyadari bahwa anak laki-laki yang menunjukkan ketertarikan padanya akan ditantang. Anak laki-laki akan ditantang olehnya. Awalnya, dia selalu dipukuli. Namun, dia akan terus menantang orang lain tanpa ragu sedikit pun bahkan setelah dipukuli. Dia akan terus melakukan itu sampai orang lain akhirnya menyerah padanya. Pada akhirnya, hanya sedikit orang yang bisa mengalahkannya. Dia akan mengalahkan semua lawannya setiap saat. Setelah itu, dia mendengar dari mulut ke mulut bahwa dia akan memperingatkan saingannya untuk menjauh darinya setiap kali dia memukuli mereka. Pada saat itu, reaksi awal Long Yeiwei adalah kemarahan. Bagaimana bocah ini bisa mengganggu hidupnya? Sebenarnya, dia bahkan ingin mengonfrontasinya mengenai hal ini, tetapi dia menghindarinya. Dia hanya akan mengawasinya dari jauh. Jadi, itu terjadi pada hari itu di Danau Dewa Laut. Ini adalah pertama kalinya dia mengambil bagian dalam Festival Kurma Danau Dewa Laut setelah memasuki pelataran dalam baru-baru ini. Dia ada di sana juga. Dia adalah siswa pertukaran dari akademi lain, jadi dia tidak memenuhi syarat untuk mengikuti festival. Namun, dia terus maju tanpa ragu sedikit pun. Dia adalah orang pertama yang berada di tempat kejadian. Nyatanya, dia tidak peduli bahwa dia akan merusak festival tanggal hanya agar dia bisa menyatakan cintanya padanya. Dia begitu berani saat itu. Dia tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Sebelum semua orang yang hadir memberikan kesaksian, dia berteriak, "Long Yeiwei, aku mencintaimu." Pada saat itu, dia tergerak oleh kegigihan dan keberaniannya. Lebih penting lagi, dia menyukai pembangkangannya dan karena tak henti-hentinya dan gigih dalam mengejarnya. Tetap saja, dia tidak tahu mengapa dia mengatakan ya padanya. Kemudian, dia terbang dan meraih tangannya. Mereka meninggalkan Danau Dewa Laut di bawah pengawasan yang lain. Genggamannya sangat erat. Nyatanya, itu sedikit menyakitkan bagi Long Yeiwei. Namun, dia jelas merasakan niatnya pada saat itu. Dia jatuh cinta padanya sejak saat itu. Mungkin, dia sudah menyukainya sebelumnya. Tahun berikutnya adalah waktu yang mereka berdua ingat selama sisa hidup mereka. "Long Yeiwei, aku mencintaimu," kata Chen Xinji sambil menatapnya dengan serius. Long Yeiwei merentangkan tangannya dan melilit lehernya. "Chen Xinji, aku juga mencintaimu." Pada saat ini, baik itu permaisuri iblis atau makhluk abisal peringkat dewa, mereka tidak lagi penting. Di mata mereka, hanya ada mereka berdua. Chen Xinji tersenyum. Senyumnya santai dan gembira. Namun, tatapannya membeku saat ini dan tidak bisa lagi berubah. Hanya ada bayangannya di matanya. Meskipun demikian, dia tidak menangis. Dia tetap memegangi lehernya. Dia tidak mampu mengambang di permukaan laut karena dia dibawa bersama tubuhnya. Dia memeluknya begitu erat sehingga tidak ada lagi celah di antara mereka. Saat dia meninggalkan dunia ini, dia masih mempertahankan bentuk masa mudanya. Itu adalah tindakan terakhirnya. Dia ingin menjadi dirinya yang lebih muda, dan dia ingin menjadi orang yang gigih di masa lalu dan bersamanya. Kita tidak bisa berbagi kehidupan bersama, tapi kita ditakdirkan untuk bersama. Kami tidak akan berpisah lagi, Xinji. Kami tidak akan berpisah lagi. Dia tersenyum dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia menutup matanya, dan raungan naga yang sedih terdengar bergema di sekujur tubuhnya. Dua naga raksasa, hitam dan putih, melompat ke langit. Salah satu naga terdengar seperti sedang menangis. Pada saat berikutnya, dia menutup matanya dan bersandar di pelukannya. Auranya hilang, medan perang tidak lagi penting baginya. Bertanggung jawab telah memberi mereka masalah seumur hidup. Dia hanya ingin bersamanya saat ini. Gelombang raksasa naik dan melahap siluet mereka, hanya menyisakan naga hitam dan putih raksasa yang tetap berada di langit untuk waktu yang lama. Kedua naga merintih dan gemetar tertiup angin. Dewa Laut Douluo Chen Xinji dan Douluo Long Yeiwei gelap terang telah jatuh. Di medan perang utama di kejauhan, Roh Kudus Douluo Yali tiba-tiba merasa dadanya sesak sesaat. Dia tersentak kaget. Penatua panjang,
Dia telah mengenal Long Yeiwei selama bertahun-tahun dan sangat akrab dengan auranya. Tiba-tiba, aura Long Yeiwei menghilang sepenuhnya. Itu hanya bisa berarti satu hal. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana mungkin penatua Long yang kuat bisa jatuh begitu saja? Roh Kudus Douluo yang wajahnya berubah tiba-tiba memengaruhi orang lain di sekitarnya secara instan. Pada saat itulah langit di kejauhan tiba-tiba berubah menjadi ungu kemasan. Warna bergegas menuju sisi ini mirip dengan air pasang yang masuk. Warna ungu emas yang menakutkan melonjak menggelora. Stres yang sangat besar membuat semua pembangkit tenaga manusia di medan perang merasa tercekik. Raja Roh mengungkapkan ekspresi ganas dan mencibir. Akhirnya ada di sini. Kiamat Anda adalah atas Anda. Medan perang di laut tidak lagi penting. Makhluk abisal hanya bisa dilepaskan keluar setelah menyelesaikan pertempuran di sini. Siluet ungu emas perlahan muncul di medan perang dan langsung menjadi fokus perhatian semua orang. Siluet terbang keluar dari jurang segera setelah itu dan muncul di belakangnya. Itu adalah pusat kekuatan kultus Roh Kudus yang tidak berpartisipasi dalam perang sebelumnya. Kaisar Hantu dan Kaisar Dunia Bawah mengikuti di belakang Permaisuri Iblis. Mengikuti di belakang adalah 4 Raja Surgawi Kegelapan Kultus Roh Kudus. Secara keseluruhan, 7 pembangkit tenaga listrik maju perlahan dengan aura sekuat Gunung Taisan. Di sisi umat manusia, banyak limit Douluos berkumpul tanpa sadar. Tidak lama kemudian, banyak pembangkit tenaga peringkat Raja dan peringkat Raja dari Jurang Maut juga berkumpul dengan orang-orang dari Kultus Roh Kudus. Tepat ketika umat manusia berada di atas angin, situasinya terbalik sekali lagi. Raja Roh memandang Permaisuri Iblis dengan iri. Lagi pula, dia belum mencapai peringkat dewa. Bukannya dia tidak memiliki kesempatan di pesawat abisal, tapi dia terus-menerus ditekan oleh Raja Sage Abisal yang menghentikannya mencapai pangkat. Di sisi lain, Permaisuri Iblis belum menjadi dewa sejati. Namun, kekuatannya telah mencapai peringkat dewa. Putri Naga Perak Wu Yuena juga merasakannya. Ekspresinya berubah drastis saat dia melihat Permaisuri Iblis berdiri di hadapannya. Itu adalah peringkat dewa sejati. Bahkan penguasa pesawat tidak bisa lagi menekan kekuatannya. Kamu adalah Permaisuri Iblis, tanya Roh Kudus Douluo Yali dengan marah. Yali tahu dari bagaimana wanita yang mengenakan gaun ungu emas dan ditemani oleh Kaisar Hantu dan Kaisar Dunia Bawah ini adalah penguasa kultus Roh Kudus saat ini. Permaisuri Iblis berkata dengan tenang, benar, saya. Sangat menyenangkan bahwa Anda semua telah berkumpul di sini hari ini, jadi saya tidak perlu repot mencari Anda satu persatu. Kalian semua akan mati hari ini. Anda akan menjadi pengorbanan manusia bagi saya untuk membangun kembali arai besar pembunuh Dewa Sungai Darah. Yali berteriak dengan suara tegas, di mana Tetua Long? Apa yang kamu lakukan padanya? Bab 1863 kembalinya. Permaisuri Iblis berkata, maksudmu wanita dengan 2 naga sebagai jiwa bela dirinya. Dia mengorbankan dirinya bersama dengan Chen Xinji. Sungguh wanita yang bersemangat. Apa? Orang-orang yang terkejut tidak hanya dari Akademi Shrek dan Sekte Tang, tetapi juga dari War God Hall bersama dengan pembangkit tenaga listrik lainnya di tempat kejadian. Laut tanpa batas Douluo Chen Xinji sudah mati. Dia adalah pembangkit tenaga listrik nomor 1 tentara dan mungkin juga pembangkit tenaga listrik nomor 1 di dunia. Hati semua orang tenggelam saat mengingat badai energi besar yang baru saja terjadi. Basis budidaya Light Dark Douluo Long Yeiwei hanya didahului oleh Chen Xinji. Apakah dia juga mati? Tidak diragukan lagi, kematian 2 limit Douluos yang besar sangat memengaruhi legiun umat manusia. Tubuh Yali sedikit gemetar. Dia dan Long Yeiwei adalah satu-satunya limit Douluo yang masih hidup dari Akademi Shrek. Sekarang Long Yeiwei sudah mati, dia adalah satu-satunya orang yang tersisa dari generasi Shrek yang lebih tua. Bagaimana mungkin dia tidak patah hati? Permaisuri Iblis mengangkat tangannya perlahan. Sinar ungu emas yang pekat dan berat menyebar. Bahkan limit Douluos dengan jelas merasakan bahwa ada perbedaan kualitatif antara mereka dan Master Sekte Kultus Roh Kudus. Gu Yuena menghela nafas pelan dan mengangkat tombak naga perak di tangannya. Ada tatapan penuh tekad di matanya yang besar dan ungu. Sayap naga di punggungnya mengepak untuk mendorong tubuhnya ke depan perlahan. Armor perang 4 kata Silver Dragon dan cingkilin yang melapisi tubuhnya berkilau dengan cahaya. Auranya segera mulai meningkat. Saat ini, dia adalah satu-satunya orang di tempat kejadian yang bisa melawan Permaisuri Iblis. Medan perang berada dalam ketenangan sesaat.
Legiun Abisal dikumpulkan di area di bawah lorong Abisal. Di sisi lain, garis pertahanan umat manusia dipulihkan. Selain itu, Angkatan Udara menyaksikan pertempuran dari kejauhan. Ledakan besar di Samudra Utara tadi membuat mereka sadar bahwa minoritas adalah faktor penentu antara kemenangan dan kekalahan dalam perang ini. Hanya pembangkit tenaga listrik tingkat atas yang akan menentukan hasil perang. Permaisuri Iblis akhirnya muncul. Dia benar-benar luar biasa dan kemampuannya melampaui kemampuan semua limit Douluo. Laut tanpa batas Douluo Chen Xinji telah mati di tangannya. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya dia. Di sisi lain, Putri Naga Perak Gu Yuena membela diri dengan gagah berani di depan Permaisuri Iblis. Keberaniannya saja sudah cukup untuk membuat orang-orang ini kagum. Penghormatan juga ditampilkan oleh pembangkit tenaga listrik Pagoda Roh. Sejak Akademi Shrek dibangun kembali, mereka terus-menerus ditekan. Sudah cukup lama sejak mereka merasa gembira dan bangga seperti sekarang. Mereka jelas merasa bahwa mereka telah membangun pengakuan untuk Putri Naga Perak. Dia melakukan apa yang seharusnya dia lakukan sebagai Master Pagoda Roh Pagoda. Yali menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan kepedihan dan kesedihan di hatinya dengan susah payah. Saat ini, mereka berjuang untuk seluruh umat manusia. Menjadi sedih tidak akan mengubah apapun. Dia harus menenangkan diri dan mencurahkan semua usahanya untuk misi. Cahaya ilahi berkilauan di matanya. Gu Yuena perlahan mengangkat tombak naga perak di tangannya. Tiba-tiba, aliran cahaya keemasan melonjak ke langit di kejauhan. Itu adalah aura yang tak terlukiskan yang tersebar di seluruh medan perang dengan kecepatan yang luar biasa. Itu memberi pandangan mata burung dan aura yang mengendalikan segala sesuatu di bawah langit. Samudra Utara di kejauhan tampak bersorak kegirangan atas kemunculan cahaya keemasan. Suara gelombang bergelombang terdengar seperti sorakan gembira mengantisipasi kembalinya individu. Di sisi lain, Permaisuri Iblis yang sedingin es dan tenang tiba-tiba mengalami perubahan ekspresi yang drastis saat merasakan aura. Dia tidak bisa menahan terengah-engah karena terkejut dan berkata, dia kembali. Dia benar-benar telah kembali. Terlepas dari sikap Permaisuri Iblis yang angkuh dan teguh ketika dia menghadapi laut tanpa batas Douluo Chen Xinji, hatinya bergetar ketakutan saat merasakan aura orang yang mengambil nyawa suaminya 20.000 tahun yang lalu. Dia sekarang menyadari bahwa laut tanpa batas Douluo Chen Xinji tidak mengarang cerita sebelumnya. Dia benar-benar merasakannya. Lokasi di mana pilar cahaya emas raksasa diterangi memiliki pohon besar yang dipenuhi dengan sumber kehidupan dan bersinar dalam kilau hijau. Life Subtree dijaga oleh sejumlah besar pasukan. Cahaya keemasan itu berasal dari tempat pohon itu berada tepatnya. Sama seperti Permaisuri Iblis yang memiliki perubahan ekspresi, ada pandangan kebingungan sesaat di mata Putri Naga Perak Gu Yuena. Namun, itu berubah menjadi perasaan lega pada saat berikutnya. Dia kembali. Ya, dia telah kembali. Hanya dia yang memiliki aura seperti itu. Dia merasa bersyukur di dalam hatinya. Dia akhirnya kembali pada saat genting ini. Pancaran emas berhenti sejenak di Life Subtree sebelum ditembakkan ke medan perang seperti meteor emas di saat berikutnya. Semua orang menyaksikan pancaran sinar keemasan seolah-olah mereka sedang menunggu kedatangan sang protagonis. Saat berikutnya, dia muncul di tengah medan perang. Dia ditutupi dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan emas. Cahaya lembut 7 warna membiaskan tubuhnya. Armor perang agung yang menutupi tubuhnya berkedip-kedip dengan cahaya. Dia memegang tombak naga emas di tangan kanannya, sementara tangan kirinya menggenggam trisula emas raksasa yang menjadi fokus perhatian semua orang. Ya, dia telah kembali. Kaisar Naga Douluo Golden Dragon Moon Song Tang Wulin telah kembali. Permaisuri Iblis bingung sesaat setelah melihat siluet emas. Pertanyaan itu keluar dari bibirnya ketika dia bertanya, "Kamu Tang San?" Begitu pertanyaan diajukan, Tang Wulin tidak hanya tertegun, tetapi pembangkit tenaga listrik dari kedua belah pihak sama-sama terkejut. Tang San, makhluk abisal bingung karena mereka tidak tahu siapa Tang San itu. Adapun orang-orang dari kultus Roh Kudus dan Akademi Shrek, nama itu terdengar di telinga mereka seperti gemuruh guntur. Mereka tidak mengerti mengapa Permaisuri Iblis menyebutkan nama itu. Selain itu, percakapannya ditujukan pada Tang Wulin. Tang Wulin adalah yang paling terkejut dari semuanya. Tidak ada yang tahu hubungannya dengan ayahnya, Tang San. Namun, orang lain telah mengungkapkannya secara instan. Selain itu, dia tidak mengenal orang yang berasal dari pihak musuh ini. Tidak, itu tidak benar, itu tidak benar. Permaisuri Iblis bergumam pada dirinya sendiri.
Suasana hatinya berubah dari gelisah menjadi kesal. Kau bukan dia, meskipun Anda memiliki auranya, itu tidak persis sama. Selain itu, Anda tidak sekuat dia. Anda belum menjadi dewa, kamu bukan dia, siapa kamu? Sementara itu, orang-orang di sekitar Tang Wulin dengan jelas melihat perubahan pada dirinya. Dibandingkan dengan sebelum dia berkultivasi tertutup, dia sekarang tampak lebih menawan. Sebelum ini, dia sudah sangat tampan. Saat ini, ada keanggunan tambahan pada daya tariknya, terutama matanya. Tatapannya semakin dalam, matanya yang awalnya hitam kini menjadi biru tua persis seperti warna laut yang biru pekat. Transformasi yang mencolok adalah warna rambutnya. Rambutnya yang hitam legam telah berubah menjadi biru, dan rambut panjangnya sekarang tergerai longgar di punggungnya untuk melengkapi keindahan mempesona dari armor perang Golden Dragon Moon Song miliknya. Dia benar-benar menakjubkan. Semua orang, baik pria maupun wanita, sama-sama tertarik melihatnya. Tang Wulin berbicara dengan suara yang dalam, saya bukan Tang San. Saya Tang Wulin dan saya adalah Master Pavilion Dewa Laut dari Akademi Shrek dan Master Sekte Tang Sekte. Tang Wulin, apa hubunganmu dengan Tang San? Tanya permaisuri iblis dengan suara keras. Tang Wulin hendak berbicara ketika roh kudus Douluo Yali terbang ke sisinya. Dia berbicara dengan sedih, Penatua Long sudah mati, begitu juga Douluo Laut tanpa batas. Itu dia, dialah yang membunuh mereka. Begitu dia mendengar kata-kata itu, seluruh tubuh Tang Wulin bergetar hebat di luar kendalinya. Dia tidak memiliki hubungan dekat dengan Laut tanpa batas Douluo Chen Xinji, tetapi dia sangat menghormati pria itu. Di sisi lain, Penatua Long adalah orang yang telah melihatnya tumbuh. Setelah bencana traumatis yang melanda Akademi Shrek, jika bukan karena Penatua Long dan ibu baptisnya yang membantunya, Shrek tidak akan bangkit secepat ini. The Light Dark Douluo adalah simbol spiritual Akademi Shrek. Bagi Tang Wulin, dia juga seorang guru baginya. Dia tumbuh pesat di bawah bimbingan Penatua Long. Penatua Long adalah gada ajaib sejati yang menenangkan laut. Bab 1864 Anda bertanya kepada saya mengapa. Dia tidak pernah menyangka bahwa kultivasi pintu tertutupnya akan membuatnya jauh dari Penatua Long. Mata Tang Wulin langsung memerah. Terdengar dengungan dari tombak naga emas di tangannya. Fluktuasi esensi darahnya memadat menjadi entitas padat yang menyembur dari tombak yang mirip dengan gelombang yang masuk. Kekuatan spiritual Divine Origin-nya juga meledak berdampak pada semua orang di sekitarnya. Udara menjadi sangat panas saat ini. Apalagi lawannya, bahkan pembangkit tenaga listrik dari sisinya dikejutkan oleh transformasi Tang Wulin. Asal ilahi, Gu Yuena tersentak kaget. Dia begitu cepat mencapainya. Itu sangat sulit bahkan baginya untuk menerobos ke basis kultivasi spiritual peringkat Divine Origin. Dia telah mencapai peringkat ini jauh lebih awal, namun butuh waktu lama hanya untuk memulihkan peringkatnya. Bagaimanapun, peringkat itu berada di bawah tekanan konstan dari seluruh pesawat. Namun, dia hanya berkultivasi tertutup selama beberapa hari. Faktanya, dia baru saja mencapai peringkat Divine Origin saat dia kembali. Tidak hanya itu, kultivasi kekuatan jiwanya tidak lagi berada di peringkat batas awal. Dia berada di puncak limit Douluo sekarang. Aura yang dipancarkan oleh Tang Wulin saat ini mengungkapkan bahwa dia sudah menjadi dewa semu. Sebenarnya, dia bahkan telah melampaui sebagian besar dewa semu. Terutama sekarang, ketika itu dikombinasikan dengan armor perang super 4 kata miliknya yang disesuaikan dengan Golden Dragon Moon Song, dia berada di puncak umat manusia. Ketinggian yang dia capai melalui kultivasi tertutup benar-benar tak terbayangkan. Dia tidak banyak menjelaskan. Dia bahkan tidak menjawab pertanyaan orang lain. Tang Wulin menggertakkan giginya saat berkata, "Pergilah ke neraka." Mengikuti teriakannya yang memekakan telinga, dia menghentakkan kaki kirinya ke udara. Ledakan. Udara meledak dengan sinar keemasan seolah-olah dia menginjak tanah yang kokoh. Pada saat berikutnya, dia telah berubah menjadi aliran cahaya keemasan yang menembak lurus ke arah permaisuri iblis. Cahaya dingin berkilauan di mata permaisuri iblis. Dia tahu bahwa pemuda di depannya ini bukanlah Tang San. Meskipun demikian, dia pasti berhubungan dengan Tang San karena dia mengenali Trisula Dewa Laut di tangan Tang Wulin. Juga, dia mengenali aura padat dan berat yang dipancarkan dari Tang San di masa lalu juga. Jika dia tidak menerima pemeliharaan Dewa Laut, bagaimana mungkin dia bisa membunuh suaminya di laut? Mungkin, pemuda di hadapannya adalah keturunan Dewa Laut Tang San. Jika memang demikian,
apa perlunya membahas lebih lanjut? Dia harus membunuhnya dulu. Cahaya ungu emas dalam bentuk kipas mekar dari punggung permaisuri iblis. Seluruh tubuhnya diselimuti warna ungu emas yang pekat dan pekat. Dia menggunakan tangannya untuk menggambar lingkaran dan menyulap gelembung udara ungu emas raksasa. Itu ditembakkan dari tubuhnya dan ditujukan ke Tang Wulin. Tindakan mereka terlibat dalam duel memicu perang yang mirip dengan menyulut satu tong mesiu. Putri Naga Perak Gu Yuena mengangkat tombak naga perak di tangannya dan melihat ke arah Raja Roh dengan tatapan sedingin es. Kali ini, tatapannya tampak sangat berbeda dari sebelumnya. Itu adalah tatapan sedingin es. Aura yang kuat muncul dari tubuhnya segera setelah ledakan minyak. Itu lebih mekar daripada ledakan kekuatannya. Selain itu adalah aura yang sangat kuat sehingga tak terlukiskan. Dada Raja Roh sedikit bergetar karena dia menyadari dengan ngeri bahwa lawan yang berdiri di depannya tampak berbeda sekarang. Kekuatan spiritualnya berada di peringkat Divine Origin juga. Oleh karena itu, dia merasakannya dengan jelas. Jika dia menggambarkan perubahan pada Gu Yuena, dia akan menganggapnya serius. Gu Yuena saat ini tampak lebih fokus sekarang. Selain itu, ada juga beberapa perubahan mengerikan pada dirinya. Terlepas dari mereka berdua, Kaisar Dunia Bawah, Kaisar Hantu, Pusat Kekuatan Kultus Roh Kudus, Pusat Kekuatan Peringkat Raja dan Peringkat Raja Jurang semuanya mencari musuh mereka. Mereka mendekati sisi umat manusia. Dengan Douluo Chen Xinji Laut Tanpa Batas dan Douluo Long Yeiwei Gelap Terang hilang dalam aksi, kekuatan keseluruhan dari banyak Douluo batas umat manusia selanjutnya turun. Sementara itu, lebih banyak siluet terbang dari kejauhan. Orang yang terbang di barisan depan adalah seorang pria yang mengenakan baju perang kuning yang memegang senjata khusus. Dia memegang senjata yang tampak seperti tombak. Namun, setelah dicermati lebih dekat, seseorang menemukan bahwa ujung tombak itu tidak biasa. Itu lembut seolah dipadatkan dari sutra metalik. Itu adalah kuas. Dia justru adalah komandan tertinggi dari 3 pasukan, Kolonel Jenderal Militer Federal, Komandan Resimen Korps Angkatan Darat Pusat, Douluo Yu Guanzi Kuas Ilahi. Selain itu, ada serigala ganas Douluo Dongxian dan banyak kekuatan militer yang mengikutinya. Sementara itu, penindasan keseluruhan yang dilakukan oleh tentara Dewa Darah dikombinasikan dengan angkatan udara dan pesawat infrasonik memastikan bahwa medan perang utama berada dalam keadaan seimbang. Sangat sulit bagi makhluk abisal untuk menembus pertahanan meskipun sebelumnya lebih unggul dengan jumlah yang besar. Dengan demikian, situasinya menjadi lebih rumit di hadapan permaisuri iblis dan kembalinya Tang Wulin. Dengan kata lain, itu bukan lagi perang. Sebaliknya, itu adalah tabrakan antara pembangkit tenaga listrik yang paling kuat dari kedua belah pihak di mana pihak yang menang akan menentukan hasilnya. Dalam tabrakan antara pembangkit tenaga listrik yang paling kuat, pemenang akan menentukan hasil dari perang ini. Pusat kekuatan dari pihak yang menang akan memimpin legiun mereka untuk menang dan mengalahkan pihak lawan untuk memastikan kemenangan dalam perang ini. Sebagai panglima tertinggi dari 3 pasukan, Yu Guanzi secara alami menyadari pentingnya situasi ini. Akibatnya, dia segera mengerahkan kekuatan militer ke lokasi ini tanpa ragu-ragu. Selain itu, dia menyerahkan komando dari 3 pasukan ke Bright Mirror Douluo Zhang Huanyun untuk sementara. Saat ini, pembangkit tenaga listrik dari sisi umat manusia berlimpah seperti awan di langit. Ada Divine Bruce Douluo Yu Guanzi, Douluo Zhang Xin yang asmara, Douluo Cao Dezi yang tak berperasaan, Roh Kudus Douluo Yali, Titan Douluo Yuanen Zentian, Douluo Yuanen Tiandang Liar Surgawi, Kilin Douluo Tong Yu, dan 2 yang terakhir generasi Master Pagoda Roh Pagoda, Diet Qiangu dan Qiangu Dongfeng. Selain itu, ada Body Douluo Aruheng dan Skycrosser Douluo Guan Yue. Setiap orang dari mereka adalah pembangkit tenaga listrik dengan peringkat limit Douluo. Di bawah kepemimpinan Golden Dragon Moon Song Tang Wulin dan Silver Dragon dan Qing Dragon Gu Yuena, mereka membentuk barisan paling tangguh bagi umat manusia. Seharusnya ada Phoenix Surgawi Douluo Leng Yaozu dari Pagoda Roh. Saat ini, dia memerintahkan pusat kekuatan Pagoda Roh untuk melawan makhluk abisal. Dia tidak bisa menahan diri ketika dia melihat siluet hitam muncul di langit. Dia lepas landas dari tanah dan menuju ke langit. Dia menatap orang lain dengan tatapan terbakar. Orang yang dia tatap justru adalah saudara perempuannya, Darkness Phoenix Leng Yulai. Dia adalah salah satu pembunuh yang membunuh Yun Ming. Semua pembangkit tenaga listrik teratas di benua Douluo berkumpul di medan perang hari ini.
Setiap orang dari mereka datang dengan persiapan penuh untuk memastikan kelangsungan hidup dunia umat manusia dalam pertempuran ini. Ketika Tang Wulin melakukan langkah pertama, hampir semua orang di tempat kejadian langsung menyerbu ke depan. Seketika, ruang udara menjadi wilayah udara terlarang. Fluktuasi energi yang mengerikan memenuhi seluruh langit paling utara Thule dengan segudang warna. Heavenly Phoenix Douluo segera menemukan saudara perempuannya. Dia segera berlari menuju Leng Yulai. Sayap ganda di punggungnya terbentang saat elemen api yang padat dan berat naik dari tubuhnya. "Mengapa? Katakan padaku, mengapa kamu melakukan itu?" Suara Leng Yaozu bergetar. Dia mengetahui dari Roh Kudus Douluo Yali bahwa orang yang melucuti jiwa Yun Ming pada akhirnya sebenarnya adalah saudara perempuannya. Leng Yulai menatap adiknya tanpa niat menghindarinya. Hanya ada keliaran di matanya. Dia ditangkap oleh asmara Douluo Zhang Xin di masa lalu. Asmara Douluo melepaskannya setelah dia menyerahkan jiwa Yun Ming sebagai gantinya. Waktu telah berlalu. Leng Yulai terlihat sedikit lebih tua dari acara sebelumnya. Kilatan yang berkedip-kedip di matanya tampak lebih liar sekarang. "Mengapa? Anda bertanya mengapa? Apakah kamu bodoh?" Wanita itu menyambarnya. "Sebagai saudara perempuanku, beraninya kamu menanyaiku ketika kamu bahkan tidak mencoba membantuku. Anda tahu bahwa saya mencintai Yun Ming, namun Anda menyatakan cinta Anda kepadanya secara rahasia. Anda adalah penyebab dia meninggalkan Anda dan saya. Anda selalu bodoh. Anda benar-benar idiot. Aku tidak punya adik sepertimu. Kamu adalah musuhku." Bab 1865 Cinta Phoenix Surgawi. Saat dia berbicara, Darkness Phoenix Leng Yukaipa mengangkat tangannya. Dua pedang cahaya ungu hitam terbentuk di tangannya dan kemudian menusukkannya langsung ke Leng Yaozu. Leng Yaozu sangat marah dan sedih. Dia mengangkat tangannya dengan cara yang sama dan membentuk dua pedang yang menyala untuk memblokir serangan saudara perempuannya. Keempat pedang bertabrakan satu sama lain. Pada saat itu, mata Leng Yaozu berkaca-kaca. Mereka menuangkan wajahnya dan mengaburkan penglihatannya. Hatinya sangat sakit sehingga dia hampir tercekik ketika dia melihat saudara perempuannya berdiri begitu dekat dengannya. Ya, dia menyatakan cintanya pada Atlas Douluo Yun Ming di masa lalu. Yun Ming. Leng Yaozu menatap pria di depannya dengan sedikit bingung. Sejak pertama kali dia melihatnya, dia tertarik pada kualitas kepahlawanannya yang gigih. Selama ini, klan Leng adalah salah satu klan master jiwa terbesar yang terkenal. Itu juga salah satu yang paling penting di Pagoda Roh. Nyatanya, Leng Yaozu tumbuh dengan seseorang yang terus-menerus mengawasinya. Dia telah menunjukkan bakat alaminya yang luar biasa sejak dia lahir. Jiwa bela dirinya terbangun ketika dia berusia 6 tahun. Itu diturunkan menjadi jiwa bela diri klannya, Phoenix Surgawi. Dia bahkan memiliki kekuatan jiwa penuh bawaan. Selanjutnya, jiwa bela dirinya berevolusi menjadi varian Fire yang memungkinkannya memiliki kemampuan pirokinetik yang luar biasa. Perjalanan kultivasinya lancar. Dia selalu menjadi yang terbaik di generasinya. Dia memiliki seorang adik perempuan, Leng Yulai, dan mereka berdua adalah master jiwa muda yang paling menonjol di klan. Ketika jiwa bela diri Phoenix Surgawi Leng Yulai terbangun, itu juga berevolusi. Itu juga memiliki variasi yang menguntungkan, tetapi jiwa bela diri varian Leng Yulai adalah atribut gelap. Klan tidak keberatan dengan atribut itu. Lagi pula, 3 atribut cahaya, kegelapan, dan ruang yang lebih besar umumnya lebih unggul daripada 4 atribut elemen air, api, tanah, dan angin. Sementara itu, kecepatan kultivasi Leng Yulai sama dengan saudara perempuannya. Bahkan, dia kemudian nyaris menyalipnya dengan mengandalkan atribut gelapnya. Dengan demikian, Leng Yulai bahkan lebih dihargai oleh klan untuk jangka waktu tertentu. Menurut aturan klan Leng, pemimpin klan masa depan akan dipilih dari para saudari ini. Namun, banyak hal berubah seiring berjalannya waktu. Kakak beradik Leng Yaozu dan Leng Yulai telah menunjukkan bakat alami yang luar biasa. Leng Yulai bahkan melampaui kakaknya di area tertentu. Namun demikian, klan tersebut menemukan bahwa Leng Yulai mengalami beberapa masalah dengan temperamennya karena atribut gelapnya. Sederhananya, temperamen Leng Yulai sangat ekstrim. Selain itu, dia sangat kompetitif. Ini belum tentu merupakan hal yang buruk bagi seorang kultivator karena memotivasi seseorang untuk meningkat. Meski begitu, ada pepatah, pohon paling kaku paling mudah retak. Ini terutama berlaku untuk penerus klan. Jadi, ketika mereka dewasa,
Leng Yaozu diidentifikasi sebagai penerus klan dan lebih banyak sumber daya akan diberikan kepadanya. Setelah itu, Leng Yaozu menjadi wakil pagoda Master of the Spirit Pagoda dengan dukungan dan bimbingan klannya. Dia memegang posisi penting dalam hidupnya. Leng Yaozu mencintai Yun Ming karena kemauannya yang gigih, kepahlawanannya, dan kebenarannya. Di sisi lain, Leng Yulai mencintainya karena ketampanan dan kemampuannya yang luar biasa. Leng Yulai selalu menjadi orang yang terus terang. Dia segera mulai dengan berani mengejar kasih sayang Yun Ming. Namun, Yun Ming tidak menyukai caranya. Tidak lama setelah Leng Yulai ditolak oleh Yun Ming, Leng Yaozu akhirnya menemukan kesempatan untuk bertemu dengannya. "Halo," Yun Ming menyapa Leng Yaozu dengan anggukan sopan. Dia sangat mengagumi Leng Yaozu. Mereka berdua adalah master jiwa terbaik dari generasi mereka. Selain itu, Leng Yaozu memiliki temperamen yang lebih pendiam dan dewasa. Dia telah mengelola bisnis klan Leng sejak dia menjadi penerus klan, dan mereka berkembang pesat di bawah kepemimpinannya. Dia benar-benar berbeda dari adik perempuannya. Leng Yulai agak tertutup, namun juga invasif. Leng Yaozu justru sebaliknya. Pengalaman Yun Ming tumbuh jauh lebih menarik daripada pengalaman mereka dan dia sedikit lebih tua dari mereka. Dia mengagumi kedua gadis itu sampai batas tertentu, dan mungkin, dia bahkan sedikit menyukai mereka. Namun, masih ada yang kurang baginya untuk mencintai salah satu dari mereka. Bagaimanapun, dia sudah menahan orang lain di hatinya. Leng Yaozu menatap pria di depannya. Dia mengambil beberapa napas dalam-dalam mencoba mengumpulkan keberaniannya, namun dia tidak bisa mengucapkan kata-kata. "Apa yang sedang terjadi, Yang Mulia Phoenix Surgawi? Apakah Anda ingin mengatakan sesuatu kepada saya?" Yun Ming menatapnya dengan bingung. Leng Yaozu secara naluriah menjawab, "Apa rencanamu untuk masa depan?" Dia merasa seperti dia ingin mati ketika dia mendengar dirinya mengajukan pertanyaan. "Pertanyaan macam apa itu?" Yun Ming tersenyum dan menjawab, "Saya mungkin bepergian jauh untuk beberapa waktu. Mereka mengatakan, Anda dapat belajar lebih banyak dengan melakukan perjalanan ribuan mil daripada membaca 1000 buku. Saya berencana melakukan perjalanan ke benua surga Dou dan benua bintang Luo sebagai bagian dari pelatihan saya." Leng Yaozu terkejut. "Lalu, berapa lama kamu akan pergi?" Yun Ming berkata, "Tidak tahu. 3 tahun, mungkin, atau bahkan 5 tahun, saya tidak bisa mengatakannya. Aku akan pergi dalam beberapa hari." Napas Leng Yaozu semakin cepat. Dia tahu bahwa dia tidak akan memiliki kesempatan lagi jika dia tidak berbicara sekarang. Dia berjuang untuk menenangkan diri, tapi dia masih menelan kata-kata di ujung lidahnya. "Yang Mulia Phoenix Surgawi, ada apa denganmu?" tanya Yun Ming, bingung. Leng Yaozu berkata dengan senyum yang dipaksakan, "Kamu bisa memanggilku Yaozu." Yun Ming tertegun sejenak, tapi dia tetap diam. Leng Yaozu menundukkan kepalanya. Dia tidak lagi memiliki keberanian untuk menatap matanya. "Lagi pula, aku menyukaimu selama bertahun-tahun. Atau lebih tepatnya, aku sudah lama menyukaimu. Mungkin, kita tidak memiliki kesempatan untuk bersama, tapi aku juga tidak ingin kamu terlalu jauh denganku." Yun Ming menatapnya dengan heran. Dou Luo Phoenix Surgawi, yang selalu dilihatnya sebagai orang yang pendiam dan dewasa, bertingkah seperti gadis muda yang bersalah. "Anda," Leng Yaozu akhirnya mengumpulkan keberanian setelah pernyataan sebelumnya. Dia mengangkat kepalanya sekali lagi dan menatap Yun Ming. Dia berkata, "Ya, aku menyukaimu. Aku mencintaimu untuk waktu yang sangat, sangat lama. Yun Ming, aku mencintaimu. Meskipun saya sangat sadar bahwa saya seharusnya tidak jatuh cinta pada Anda mengingat hubungan antara pagoda roh kami dan akademi Anda. Tapi bagaimana mungkin kita bisa mengendalikan perasaan kita? Aku sudah menyukaimu selama bertahun-tahun. Sebenarnya, terkadang aku iri pada Yulai. Setidaknya, dia mampu mengungkapkan perasaan dan emosinya dengan baik saat aku tidak bisa. Saya tidak memiliki keberanian untuk mengekspresikan diri saya karena saya tidak hanya mewakili diri saya sendiri tetapi juga klan saya. Jika saya tidak mengaku hari ini, mungkin saya tidak akan memiliki kesempatan lagi. Ya, aku telah mencintaimu secara diam-diam selama ini. Yun Ming, aku pada titik ini," aliran air mata mengalir di wajahnya. Tiba-tiba, dia mengambil langkah maju dan melemparkan dirinya ke dalam dirinya. Dia memeluknya erat-erat seolah-olah dia takut dia akan berjuang keluar dari cengkeramannya. Dia mengerahkan dirinya untuk yang terbaik dari kemampuannya.
Yun Ming benar-benar terpana. Dia ingin mengusirnya, tentu saja. Pada saat yang sama, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa wanita, atau gadis itu, yang memeluknya menggigil. Meskipun dia tidak bisa menerima cintanya, dia juga tidak ingin menyakitinya. Yun Ming menghela nafas. Dia membelai rambut panjangnya dengan lembut karena tak berdaya. Dia berusaha menenangkan emosinya yang gelisah. Mereka tidak menyadari bahwa sepasang mata yang tampak menyemburkan api amarah sedang memperhatikan mereka dari kejauhan. Ketika dia melihat Leng Yaozu melemparkan dirinya ke Yun Ming, dia mengatupkan giginya begitu keras hingga dia hampir menghancurkannya. Dia berbalik tiba-tiba dan lari seperti orang gila. Dia menyerbu ke kejauhan menuju kegelapan. Tahun itu, Phoenix Surgawi Douluo Leng Yaozu berusia 29 tahun sedangkan Phoenix Kegelapan Douluo Leng Yulai berusia 27 tahun. Leng Yaozu lupa waktu sebelum akhirnya berhasil sadar dari ledakan emosinya. Wajahnya yang menawan sudah memerah karena malu. Itu sepadan. Terima kasih karena tidak mendorongku. Dia menundukkan kepalanya sementara rona merah dari wajahnya mencapai lehernya. Dia merasakan kehangatan dan stabilitas yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia tidak tahu apakah waktu terbang melewati atau diam. Dia adalah pilar klannya, namun dia merasa seperti menemukan pilarnya sendiri pada saat itu. Itu sepadan. Dia merasa cintanya yang tak terbalas selama bertahun-tahun tidak sia-sia. Meskipun dia menginginkan lebih dari apa yang dia peroleh, dia berhasil mendapatkan kembali akal sehatnya. Bab 1866 Pertempuran Phoenix Ganda. Dia menarik napas dalam-dalam dan bergumam pada dirinya sendiri. Aku tahu dan aku bisa melihat bahwa kamu jatuh cinta pada Yali. Dia benar-benar wanita paling baik di dunia ini dan dia layak mendapatkan cintamu. Oleh karena itu, saya mengaku kepada Anda hari ini bukan karena saya berharap mendapatkan hal lain dari ini. Aku hanya tidak bisa menahan diri lagi. Saya ingin mengambil kesempatan sebelum saya menginjak usia 30 tahun dan selagi saya masih bisa mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan pemikiran terdalam di benak saya. Saya mohon Anda untuk tidak berbicara. Tidak perlu menolak saya karena saya tahu dan saya mengerti. Saya benar-benar tidak ingin mendengarnya dari Anda dan saya tidak perlu Anda mengonfirmasinya. Tolong tinggalkan aku dengan ingatan yang baik. Yun Ming hendak berbicara, tetapi kata-katanya membuatnya diam. Leng Yaozu adalah seorang gadis yang bijaksana dan inilah mengapa dia mengatakan apa yang dia miliki. Yun Ming menghela nafas pelan dan menggelengkan kepalanya, mengapa kamu harus melakukan ini pada dirimu sendiri? Leng Yaozu mengangkat tangannya dan meletakkan jari di bibirnya. Aku bilang jangan bicara, oke. Dengarkan aku. Aku akan pergi setelah aku selesai dengan pengakuanku. Yulai dan aku berbeda, cintanya padamu bahkan lebih liar dan lebih kuat dariku. Dalam persepsi orang lain, temperamennya sedikit ekstrim, namun saya tahu bahwa hatinya sangat rapuh. Dia seharusnya menjadi penerus klan kami, tetapi para tetua tidak cukup memahaminya. Saya diberi posisi sebagai gantinya. Kerapuhannya membutuhkan perhatian dan cinta. Rasanya dia telah berubah menjadi orang lain sejak kamu menolaknya. Jika Anda bisa, maukah Anda menyisihkan sedikit cinta Anda untuknya? Dia adalah adik perempuanku dan aku tidak ingin melihatnya terus menderita seperti ini. Saya baik-baik saja dengan tidak memiliki apa-apa, tetapi saya benar-benar tidak tahan melihatnya seperti ini lagi. Yun Ming tertegun sejenak sebelum dia tersenyum paksa dan berkata, kamu mengatakan. Leng Yaozu tampak sedikit pucat. Saya tidak mengerti mengapa saya bersikap seperti ini, tetapi semua yang saya katakan hari ini adalah pengakuan tulus saya. Jika Anda dapat menyisihkan sebagian kecil dari cinta Anda, tolong berikan kepada Yulai. Aku mohon padamu. Setelah mengatakan itu, dia memberi Yun Ming busur yang dalam sebelum dia berbalik dan pergi. Pedang api dan kegelapan berbenturan terus-menerus dan memancarkan fluktuasi energi yang dahsyat. Rasanya seperti ada api gelap yang membakar jauh di dalam mata Leng Yulai. Kebiadabannya sangat tercemar dengan permusuhan. Dia berteriak dalam hatinya, mengapa? Mengapa Anda mencoba merebutnya meskipun Anda jelas tahu bahwa saya sangat mencintainya ketika Anda adalah kakak perempuan saya? Anda merebut posisi saya sebagai penerus klan. Saya berdamai dengan itu karena Anda adalah saudara perempuan yang paling saya sayangi sejak kami masih muda. Aku sangat mencintainya sehingga aku akan mengorbankan hidupku untuk cintanya. Ketika dia menolak saya hampir mati karena kesakitan. Sementara itu, saudari yang memperlakukanku dengan baik telah mengkhianatiku juga. Mengapa?
Kenapa kamu harus melakukan itu? Pancaran api keluar dari mata Leng Yaozu yang penuh air mata. Matanya menunjukkan rasa sakit di hatinya. Hatinya juga menangis. Mengapa? Kenapa kau membunuhnya? Dia adalah pria yang kami cintai. Meskipun dia tidak pernah menyia-nyiakan cintanya padamu, bukankah setidaknya kita harus menyimpan kenangan indah tentang dia di hati kita? Anda adalah adik perempuan saya, namun Anda membunuh pria yang paling saya cintai. Mengapa Anda memilih kehidupan yang merosot? Mengapa Anda menghancurkan segala sesuatu yang baik? Keempat pedang bertabrakan. Kultivasi Leng Yaozu jelas lebih unggul dari Leng Yulai. Meskipun itu bukan perbedaan besar, kerugian terbesar Master Jiwa Jahat itu adalah kualitas baju perang di level mereka. Leng Yaozu mengenakan satu set baju perang asli 4 kata. Itu dibuat khusus oleh pengrajin ilahi Zhenhua menggunakan sumber daya klannya yang besar. Itu juga merupakan faktor penting yang memungkinkannya untuk menerima posisi wakil Master Pagoda Spirit Pagoda. Di sisi lain, Leng Yulai hanya memiliki baju perang 3 kata. Perbedaan di antara mereka menghasilkan perbedaan yang jelas antara kemampuan mereka, meskipun basis kultivasi mereka serupa. Setelah beberapa benturan, kekuatan Leng Yulai terus memudar. Sementara itu, suar aneh mulai mengembun di belakang Leng Yaozu. Suar adalah varian sekunder yang dihasilkan dari varian Fire. Itu hanya akan muncul selama pertempuran yang sebenarnya. Api berangsur-angsur mengembun menjadi bentuk tetesan air. Dia mampu menghasilkan hingga 7 tetesan yang tangguh. Leng Yaozu menyebutnya Heavenly Phoenix Truevire. Itu mampu menghasilkan kekuatan tak terbatas ketika digunakan. Itu adalah varian sekunder yang dihasilkan dari jiwa bela dirinya setelah dia mendapatkan baju perang 4 kata, yang juga merupakan sesuatu yang tidak dimiliki oleh Darkness Phoenix Douluo Leng Yulai. Dengan demikian, serangan Leng Yaozu semakin kuat, meskipun serangan Leng Yulai berulang kali. Saat itu, dia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri tetapi untuk seluruh umat manusia. Faktanya, dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk berpikir tentang berapa banyak orang yang dibunuh atau disakiti oleh saudara perempuannya selama bertahun-tahun setelah dia menjadi salah satu dari 4 Raja Surgawi Kegelapan yang agung dari kultus Roh Kudus. Satu-satunya harapannya sekarang adalah menangkap saudara perempuannya sehingga dia bisa mengambilnya kembali. Bahkan jika itu berarti menghabiskan sisa hidupnya untuk menebus kejahatannya terhadap saudara perempuannya, dia tidak ingin saudara perempuannya mati di medan perang ini. Akibatnya, dia melakukan serangan secepat mungkin. Dia tidak menahan apapun karena dia tidak ingin orang lain melawan saudara perempuannya. Meski begitu, bagaimana mungkin Leng Yulai tahu tentang usaha keras kakaknya? Permusuhan di hatinya memuncak ketika dia dihadapkan oleh serangan seperti badai Leng Yaozu. Pedang kembar kegelapan di tangannya berkedip terus-menerus dan meledak dengan kobaran cahaya gelap. Saat dia jatuh ke belakang, matanya mulai berubah warna menjadi ungu tua. Dia mengambil semua milikku dan sekarang dia masih berusaha membunuh. Lalu, aku akan, di medan perang utama, ada satu area di mana tidak ada pertempuran lain yang terjadi. Disitulah Tang Wulin dan Permaisuri Iblis bentrok. Ketika Tang Wulin terbang ke arah Permaisuri Iblis dengan tombak naga emas di tangannya dan menghadapi bola cahaya ungu emas yang telah dilepaskannya, matanya sudah bersinar dengan kecemerlangan yang menyilaukan. Alih-alih mencabut tombak naga emas, dia mendorongnya ke arah bola cahaya. Begitu keduanya bertabrakan, bola itu meledak dengan pancaran sinar ungu emas yang pekat setebal cairan. Itu bergerak menuju Tang Wulin segera. Tang Wulin tenang dan tenang. Dia menggunakan tombak naga emas di tangannya untuk menggambar busur halus. Cahaya ungu emas yang memancar mengikuti busur dan membentuk lingkaran di bawah bimbingan tombak naga emas. Itu dikirim ke samping dan terbang kembali ke lorong jurang. Permaisuri Iblis tidak bisa menahan perasaan kaget saat melihat perubahan yang tidak terduga. Orang harus tahu bahwa dia menggunakan kekuatan dewa. Itu tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan jiwa. Jika seseorang mendeskripsikannya menggunakan istilah Master Jiwa, dia bisa dianggap berada di peringkat ke-100. Namun demikian, lawannya benar-benar telah melepaskan kekuatan dewanya begitu saja. Itu tidak terbayangkan. Tang Wulin telah kehilangan hitungan berapa kali dia berlatih teknik itu dengan ayahnya di dunia Trisula Dewa Laut karena waktu tidak ada di sana. Dia mungkin tidak memiliki konsep waktu, tetapi pemahamannya tentang badai tak terbatas dan pengalaman tempur yang sebenarnya sangat meningkat. Metode bongkar daya ini adalah inti dari Indefinite Storm. Di sisi lain, aliran cahaya ungu emas segera memicu ledakan keras setelah mendarat di lorong jurang,
membunuh makhluk jurang yang tak terhitung jumlahnya dalam ledakan itu. Betapa sia-sia bahwa energi yang dipancarkan dari makhluk abisal yang telah meninggal akan segera dilahap dan diserap oleh jalur tersebut. Tang Wulin tidak sempat melahapnya. Namun demikian, tombak naga emas Tang Wulin hampir mencapai permaisuri iblis setelah dia melepaskan teknik tersebut. Permaisuri iblis mencibir dengan dingin. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dalam upaya untuk menggenggam tombak dengan telapak tangannya. Namun, pada saat itulah tombak naga emas Tang Wulin tiba-tiba mulai berdenyut. Prosesnya secepat sambaran petir. Tombak naga emas tampaknya telah terbelah menjadi dua dengan satu tombak ditarik ke belakang dan yang lainnya menusuk ke depan. Targetnya adalah perut bagian bawah permaisuri iblis. Itu adalah pertama kalinya permaisuri iblis merasakan tekanan seperti itu sejak dia meningkatkan basis kultivasinya menjadi kekuatan dewa. Teknik bertarung Tang Wulin tampak sangat sederhana, tetapi dia mampu menghindari efek kekuatan dewanya. Itu tidak terbayangkan. Bab 1867 Pertempuran melawan permaisuri iblis. Ding! Dia ditikam. Tombak naga emas Tang Wulin dengan tepat menusuk perut bagian bawah permaisuri iblis. Namun, tombak naga emas yang tak terkalahkan dihentikan. Rasanya seolah-olah itu telah menembus sesuatu yang keras dan memantul. Pada saat yang sama, ruang di sekitarnya berubah menjadi ungu keemasan sepenuhnya. Permaisuri iblis melakukan gerakan dorong ke udara dengan telapak tangannya. Itu bukan keahlian khusus tapi ledakan murni dari kekuatan dewa. Tang Wulin tahu bahwa permaisuri iblis di hadapannya bukan lagi manusia biasa selama pertunangan mereka sebelumnya. Mungkin, dia belum mencapai ketuhanan, tetapi kekuatannya sudah mencapai tingkat ketuhanan. Kekuatan lawannya jauh melebihi harapannya. Namun, Tang Wulin saat ini bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Dia telah menggunakan tombak naga emas di tangan kirinya sebelumnya. Sementara itu, dia menggunakan trisula dewa laut di tangan kanannya untuk menggambar lingkaran di depan tubuhnya untuk menangkal tamparan permaisuri iblis. Dibandingkan dengan lingkaran yang digambar oleh tombak naga emas, lingkaran yang digambar menggunakan trisula dewa laut bahkan lebih tepat dan warna emas murninya lebih cerah dan lebih berat. Berdengung, telapak tangan permaisuri iblis muncul di tengah lingkaran. Selanjutnya, permaisuri iblis merasakan semburan kekuatan isap yang kuat muncul di sekitar telapak tangannya. Detik berikutnya, kekuatan dewa di telapak tangannya tersedot ke dalam lingkaran. Perasaan itu sangat aneh. Dia cukup percaya diri dengan kemampuannya, namun dia merasa telapak tangannya dikosongkan saat ini. Sementara itu, trisula dewa laut raksasa menyapu dirinya membentuk busur dengan sinar cahaya. Detik berikutnya, itu sudah di bahunya. Ekspresi Demon Empress berubah drastis. Dia memiliki keberanian untuk menahan tombak naga emas tetapi tidak dengan trisula dewa laut yang menakjubkan yang mencambuk tubuhnya. Sinar ungu emas melintas sekali. Detik berikutnya, dia berada di belakang Tang Wulin. Dia menunjuk dengan jari. Udara di sekitarnya tiba-tiba terisolasi dari yang lain, menciptakan ruang hampa. Tang Wulin merasakan seluruh tubuhnya melambat. Gerakannya mengeksekusi busur dengan sigat Trident tampaknya terhenti. Rasanya dunia tempat dia berada tidak lagi menerima kehadirannya. Dia merasakan penolakan yang kuat dari dunia. Ini adalah dampak dari kekuatan dewa. Itu memungkinkan pengguna untuk menjadi dominator dunia simulasi dengan ukuran tertentu. Itu hanya bisa dicapai dengan kekuatan yang melampaui domain. Itu adalah kekuatan dewa yang sejati. Menyadari bahwa gerakan Tang Wulin telah melambat, permaisuri iblis mengarahkan jarinya ke punggung Tang Wulin. Tiba-tiba, ribuan Kaisar Blue Silver muncul dari punggung Tang Wulin. Lolongan sesaat memproyeksikan bayangan cahaya ke dunia spiritual permaisuri iblis segera setelah itu. Siluet yang meninggalkan kesan tak terhapuskan dalam ingatannya muncul di hadapannya. Itu langsung memberi Demon Empress pukulan telak. Siluet itu memiliki rambut biru panjang dan tatapan yang dalam. Justru Tang San, Dewa Laut Tang San. Meskipun dia belum pernah benar-benar melihat Dewa Laut Tang San sebelumnya, dia segera mengenali siluet itu sebagai Tang San. Tidak ada orang lain yang memiliki tampilan serupa. Pada saat berikutnya, dia diledakkan oleh Kaisar Blue Silver. Pada saat yang sama, trisula Dewa Laut di tangan Tang Wulin membelah udara untuk memecahkan ruang kecil yang membatasi dirinya. Dia berbalik dan berdiri menghadap permaisuri iblis sekali lagi. Dia sudah berada di puncak umat manusia dan bertarung melawan avatar permaisuri iblis yang memiliki kekuatan dewa. Itu tidak akan menjadi pertempuran yang mudah.
Seandainya ketinggiannya tidak dicapai melalui 9 ujian Dewa Laut sebelumnya dan beberapa pertarungan ujian melawan ayahnya, yang memberinya pengalaman untuk bertarung melawan dewa, mungkin dia sudah kalah sekarang. Dia akhirnya mengerti mengapa Douluo Chen Xinji Laut Tanpa Batas dan Douluo Long Yeiwei Gelap Terang dikorbankan terlepas dari basis kultivasi mereka. Permaisuri Iblis terbangun dari kesurupannya. Matanya sudah dipenuhi dengan permusuhan yang mendarah daging ketika dia melihat Tang Wulin sekali lagi. Saya benar, Anda adalah keturunannya, atau paling tidak penggantinya. Kalian berdua mirip, Anda pasti mewarisi garis keturunannya, pasti. Tidak ada hutang tanpa pemberi pinjaman, tidak ada kebencian tanpa sebab. Aku akhirnya menemukan orang yang tepat. Saya akan memastikan Anda mati tanpa kuburan hari ini, jadi saya bisa membalaskan dendam suami saya. Pada titik ini, Permaisuri Iblis mengangkat tangannya dengan cara yang mirip dengan menopang langit. Langit langsung berubah menjadi ungu kehitaman sementara auranya mulai meningkat dengan liar. Tang Wulin mengarahkan tombak naga emas di tangannya ke Permaisuri Iblis sementara Trisula Dewa Laut di tangan kanannya diarahkan ke samudra utara yang jauh. Dia menikmati pemeliharaan dari laut. Saat ini, dia memegang Trisula Dewa Laut. Dia adalah penerus Dewa Laut sejati. Segala sesuatu di laut ada untuknya. Elemen air yang padat diubah menjadi energi paling murni yang melonjak dari segala arah. Sebagian besar tule terbuat dari es, dan itu adalah bagian dari laut. Sementara itu, elemen es dan air berubah menjadi bentuk energi paling murni yang meresap ke dalam tubuh Tang Wulin. Dia tidak dapat mencapai ketuhanan karena penindasan planar. Namun, auranya terus perlahan naik ke peringkat dewa. Dia mendekati titik terobosan. Pertempuran antara Gu Yuena dan Raja Roh di sisi lain sudah berjalan lancar. Siluet Raja Roh berkelap-kelip di langit. Kekuatan spiritualnya yang gigih meledak berulang kali untuk menghancurkan berbagai serangan unsur Gu Yuena. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mendekati Gu Yuena. Ada cincin elemen besar yang mengelilingi tubuh Gu Yuena. Dia paling takut pada elemen ruang di antara semua elemen. Rasanya seolah-olah ada lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya. Dia mengambil risiko dimakan jika dia tidak hati-hati. Dibandingkan dengan pertempuran sebelumnya, Putri Naga Perak tidak dapat dipahami saat ini. Kekuatan ofensifnya tampaknya sama, namun Raja Roh tidak memiliki keberanian untuk mendekatinya. Raja Roh tidak tahu mengapa situasinya bisa memburuk ke tingkat ini. Tidak seperti ini sebelumnya. Mungkinkah itu? Pikiran roh raja bekerja dengan kecepatan tinggi selama ini. Dia tiba-tiba menemukan kemungkinan. Mungkinkah manusia perempuan sebelum dia telah menyembunyikan kemampuannya sebelumnya? Itu adalah satu-satunya penjelasan yang mungkin dapat mengakibatkan situasi saat ini. Dia mungkin menyembunyikan kemampuannya bahkan sekarang. Memikirkan hal ini, Raja Roh merasakan merinding di punggungnya. Dia baru menyadari bahwa umat manusia tidak semudah yang dia bayangkan sejak dia datang ke dunia manusia. Menurut pendapat makhluk abisal, Legiun Abisal akan meraih kemenangan langsung di bawah kepemimpinan banyak pusat kekuatan abisal. Dengan kerusakan pesawat benua Douluo, penindasan terbatas penguasa pesawat Douluo atas lorong jurang, dan bimbingan kultus Roh Kudus, mereka seharusnya memperoleh sejumlah besar sumber kehidupan. Meskipun Raja Roh berhasil sampai ke tempat ini dan mencapai beberapa keberhasilan dalam misinya, dia mengetahui bahwa umat manusia tidak akan mudah disingkirkan saat Eternal Heaven diluncurkan. Selain itu, dia merasa sangat terancam oleh kekuatan Dewa Permaisuri Iblis. Dia sangat menyadari bahwa Raja Sage Abisal masih belum bisa datang. Terlepas dari betapa lemahnya penguasa pesawat benua Douluo, dia tidak akan pernah membiarkan penguasa pesawat lain turun ke atasnya. Paling-paling, Raja Sage Abisal hanya bisa memproyeksikan sebagian dari kekuatannya. Sangat tidak mungkin baginya untuk datang karena dia akan dimusnahkan. Dalam keadaan seperti itu, bahkan jika mereka berhasil mengalahkan umat manusia, kurangnya kendali mereka atas kultus Roh Kudus dapat memberi mereka masalah. Tidak. Aku harus menyelesaikan pertempuran secepat mungkin. Saya harus menguasai situasi terlebih dahulu. Kemudian, saya akan mengirim lebih banyak makhluk abisal untuk merebut kekuatan hidup. Segala sesuatu yang lain tidak lagi menjadi masalah ketika sejumlah besar kekuatan hidup disita. Pada saat itu, sangat mungkin dia bisa mencoba melakukan terobosan ke peringkat dewa juga. Dia akan menjadi pemimpin dunia ini dengan dukungan dari Raja Sage Abisal. Adapun kemampuan tersembunyi Gu Yuena. Hehe, siapa yang tidak punya sesuatu untuk disembunyikan? Bab 1868 Kunci Planar.
Memikirkan hal ini, Raja Roh tidak lagi ragu-ragu. Dia membuat keputusan cepat dan mengayunkan tubuhnya sekali untuk mundur ke kejauhan. Kilatan di matanya tiba-tiba berubah menjadi biru tua. Gu Yuena telah mengamati perubahannya selama ini sambil secara bersamaan memantau pertempuran antara Tang Wulin dan Permaisuri Iblis. Dia siap memberikan bala bantuan kapan saja. Perubahan tiba-tiba aura Raja Roh mengejutkannya. Dia buru-buru mengalihkan perhatiannya kembali ke Raja Roh. Tubuh roh Raja membengkak dengan cepat. Dia langsung berubah menjadi naga roh abisal dengan panjang 15 meter. Itu hanya 15 meter. Dibandingkan dengan naga roh abisal lainnya, ukurannya jauh lebih kecil. Sebagai perbandingan, 3 Raja Naga Roh besar masing-masing lebih dari 100 meter. Setelah diperiksa lebih dekat, orang akan menemukan perbedaannya. Naga roh abisal dari Raja Roh sangat berbeda dari naga roh abisal lainnya. Meskipun merupakan spesies yang sama, warnanya berbeda. Naga roh abisalnya hanya sepanjang 15 meter tapi warnanya biru tua. Setelah transformasi lengkapnya, energi abisal yang melayang di langit tiba-tiba melonjak liar ke arahnya. Yang paling menakutkan Gu Yuena adalah bahwa kekuatan spiritual Raja Roh melonjak dan meningkat dengan hebat meskipun kekuatannya sendiri tidak terlalu meningkat. Setelah mencapai asal-usul ilahi, kekuatan spiritual seseorang masih akan diurutkan, tentu saja. Hanya saja, peringkat itu mungkin tidak ada di dunia manusia. Di alam ilahi, kekuatan spiritual seseorang diurutkan sesuai dengan peringkat ketuhanannya. Itu dibagi menjadi 4 peringkat. Seorang petugas dewa berkorespondensi dengan kekuatan spiritual asal ilahi sementara pangkat di atas petugas dewa adalah peringkat 3 ketuhanan. Salah satu syaratnya adalah mencapai kekuatan spiritual Divine Origin peringkat 3 yang kemudian diikuti oleh peringkat 2 ketuhanan, peringkat 1 ketuhanan, dan peringkat Raja Dewa. Secara alami, peringkat ini sesuai dengan peringkat 2 Divine Origin dan peringkat 1 Divine Origin. Juga, ada alam Raja Dewa yang hanya bisa dicapai oleh Raja Dewa seperti Dewa Laut Tangsan. Ketika kekuatan spiritual seseorang mencapai peringkat Raja Dewa, itu setara dengan seseorang yang diberikan kemampuan untuk mengendalikan seluruh pesawat. Itu adalah energi luar biasa yang dapat menyelimuti sejumlah planet di kosmos. Di sisi lain, transformasi Spirit Monarch saat ini adalah peningkatan kekuatan spiritual Divine Origin ke peringkat 3 Divine Origin. Peninggian ke peringkat ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Seluruh proses peningkatan dari peringkat terlemah ke asal ilahi masih kurang dari 1/10 dari kekuatan spiritual yang diperlukan untuk mengangkat asal ilahi ke peringkat 3 asal ilahi. Gu Yuena tidak mengharapkan kekuatan spiritual Raja Roh untuk menyublim sampai dia bisa mencapai ketuhanan. Selain itu, dia punya perasaan aneh tentang itu. Sejak perang dengan makhluk abisal dimulai, Spirit Monarch adalah makhluk abisal pertama yang memiliki perasaan estetis padanya. Warnanya samar, hijau tua dan tampak bersinar dari dalam keluar. Setiap sisik di tubuhnya tembus cahaya, seperti diukir dari batu giok. Sepasang matanya mirip dengan permata yang berkilauan. Itu melayang di langit. Faktanya, bahkan langit ungu kehitaman dari Permaisuri Iblis tidak bisa menyembunyikan kecemerlangannya. Sublimasi kekuatan spiritualnya mencapai peringkat yang sama sekali baru. Bahkan Permaisuri Iblis untuk sesaat terganggu oleh kehadirannya. Meskipun jiwa dan kekuatan spiritual Permaisuri Iblis telah mencapai peringkat dewa, dia tidak tahu tentang perubahan yang dapat terjadi di hadapan peringkat spiritual yang bahkan lebih kuat. Selain itu, dia memiliki tujuan untuk menggunakan makhluk abisal. Dia tidak ingin kehilangan kendali atas makhluk abisal. Dia juga tidak berharap Raja Roh menjadi terlalu kuat. Saat ini, transformasi roh raja telah menjadi fokus dari seluruh adegan. Adegan yang lebih mengejutkan muncul segera setelah itu. Semua naga roh abisal yang disamarkan mengungkapkan diri mereka di medan perang. Mereka mengangkat kepala ke arah langit dengan tubuh mereka di tanah seolah-olah mereka sedang menyembah Raja Roh di langit. Itu bahkan lebih menakutkan ketika naga roh abisal ini juga mengalami perubahan di tubuh mereka. Cahaya hijau tua muncul di permukaan sisik mereka. Transformasi Raja Roh telah memengaruhi seluruh klannya untuk mengikuti transformasinya juga. Semua aura mereka terangkat segera setelah itu. Perubahan itu sangat jelas terlihat pada 3 Raja Naga Roh yang hebat. Mata mereka berubah menjadi hijau tua. Mereka ditekan oleh Shrek Six Monsters pada awalnya, namun seluruh tubuh mereka mulai memancarkan aura yang kuat mengikuti perubahan pada mata mereka. Mereka menyemburkan kabut tak terkalahkan sekali lagi.
tetapi tidak untuk meningkatkan kemampuan makhluk abisal di sekitarnya. Itu untuk menghancurkan makhluk abisal untuk melahap dan menyerap energi abisal yang sangat besar. Akibatnya, itu memperkuat tubuh mereka dan meningkatkan aura mereka. Dengan demikian, mereka mampu menangkis semua serangan terhadap mereka. Getaran spiritual yang dihasilkan oleh raungan amukan naga roh benar-benar dapat menghancurkan keterampilan jiwa Su Xiaoyan. Sementara itu, makhluk abisal telah melancarkan serangan balik terhadap legiun umat manusia di bawah komando naga roh abisal yang berevolusi. Sebagai pembangkit tenaga listrik nomor 2 dari pesawat abisal, itulah kemampuan sebenarnya dari Raja Roh. Tatapan sedingin es Raja Roh tetap tertuju pada wajah Gu Yuena selama ini. Auranya terus mengalami perubahan, sulit untuk mengatakan apa yang akan dia lakukan. Saat berikutnya, pola cahaya raksasa muncul di atas kepalanya. Suara sedingin esnya terdengar berbicara dalam bahasa manusia. Kunci planar. Dalam sekejap, ruang besar yang ditempatinya dan Gu Yuena menjadi gelap gulita. Pada saat yang sama, bola cahaya hitam besar muncul di langit yang gelap di bawah pengawasan ketat orang-orang di sekitar mereka. Semua atribut unsur dalam jangkauan bola cahaya menghilang sepenuhnya. Gu Yuena dan Raja Roh juga menghilang ke bola cahaya. Tang Wulin yang terlibat dalam pertempuran sengit melawan permaisuri iblis juga dikejutkan oleh pemandangan itu. Saat dia hendak memberikan bantuan, dia mendengar suara yang membuatnya segera berhenti. Itu adalah suara Gu Yuena. Hanya dengan beberapa kata sederhana, suaranya menenangkannya. Percayalah kepadaku, Tang Wulin dan Gu Yuena sudah lama berkenalan. Mereka bertemu satu sama lain di Shrek sejak lama dan mereka berpisah di kemudian hari. Selain cinta yang mereka bagi, rasa saling percaya yang mereka miliki satu sama lain ada selama ini. Tang Wulin tidak yakin pada suatu saat, tetapi Gu Yuena telah membuktikan tindakannya kepadanya berulang kali. Dia tidak pernah mengecewakannya sekalipun. Oleh karena itu, dia pasti yakin dengan tindakannya ketika dia mendengar dari Gu Yuena. Faktanya, mereka akan menjadi lebih kuat jika mereka menggabungkan upaya mereka. Legiun umat manusia terlibat dalam pertempuran skala penuh dengan Legiun Abisal sekali lagi. Sebagai komandan medan perang, cermin terang Douluo Zhang Huanyun segera memerintahkan meriam ion berat tentara Dewa Dara untuk menembak naga roh Abisal di bawah untuk menekan mereka. Memang benar bahwa naga roh Abisal yang diselimuti cahaya hijau memiliki kemampuan yang meningkat. Terlepas dari kemampuan mereka untuk melahap lawan untuk meningkatkan kemampuan bertarung mereka, teknik bertarung mereka tetap sama seperti sebelumnya. Selain itu, kekuatan kabut tak terkalahkan dan cahaya kelemahan keduanya ditingkatkan. Meskipun kekuatan spiritual mereka memiliki lompatan kualitatif ketika diselimuti cahaya hijau, ada juga kekurangan yang menyertainya. Mereka tidak bisa lagi menyamarkan diri mereka saat sinar hijau di sekitar tubuh mereka terlihat. Lokasi mereka dengan demikian akan terungkap. Sinar ion berat menargetkan naga roh abisal secara khusus. Naga roh abisal tidak punya pilihan selain bersembunyi di balik makhluk abisal lainnya untuk menghindari serangan. Pada saat yang sama, pancaran gelombang infrasonik bekerja secara sinkron. Lebah bom abisal Raja Lebah paling tidak dibatasi. Kabut tak terkalahkan paling efektif di permukaan tanah. Efeknya di langit terbatas karena kabut akan menyebar begitu mencapai langit, sementara itu masih bisa bertahan beberapa saat di tanah. Situasinya menemui jalan buntu seperti sebelumnya. Saat ini, ada lubang hitam di medan perang utama tempat Putri Naga Perak Gu Yuena diisolasi dari dunia luar. Bab 1869 Aku pernah menjadi Raja Dewa. Tubuh roh raja berubah menjadi sinar cahaya hijau dan dia kembali ke wujud manusianya sekali lagi. Hanya kali ini, seluruh tubuhnya diselimuti sisik hijau tua dan auranya jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia menatap Gu Yuena dengan tatapan rindu. Dia menjulurkan lidahnya dan menjilat bibirnya sekali. Sangat baik, sangat baik. Meskipun saya tidak dapat menembus pesawat Anda, saya dapat mengunci ruang ini untuk waktu yang singkat dengan mengandalkan kekuatan spiritual Divine Origin peringkat 3 saya. Di sisi lain, semua kemampuan Anda bergantung pada elemen yang ditemukan di pesawat ini. Tidak ada lagi elemen untuk Anda sekarang. Itu berarti kematianmu menimpamu juga. Tidak ada yang datang untuk menyelamatkanmu karena tidak ada yang bisa menemukanmu di ruang ini, kecuali mereka memiliki kekuatan spiritual di luar kekuatanku. Jadi, usahamu untuk melawan sia-sia. Segera, saya akan mengubah Anda menjadi bagian dari tubuh saya. Anda juga memiliki kekuatan spiritual Divine Origin.
Mungkin melahapmu akan menstabilkan peringkat 3 Divine Originku sehingga aku tidak perlu membakar kekuatan hidupku untuk mendukungnya. Anda akan menjadi tangkapan besar pertama saya saat datang ke dunia ini. Untuk mengenangmu, aku mungkin mengambil penampilanmu setelah melahapmu. Kamu cukup tampan. Kamu sangat cantik. Inilah keindahan yang hanya dimiliki oleh umat manusia. Rekan klan saya mungkin tidak tahu bagaimana menghargainya, tapi saya tahu. Raja Roh memandang Gu Yuena dengan mata kucing yang mencoba menangkap seekor tikus. Seolah-olah dia sedang melihat pesta nikmat yang terbentang di hadapannya. Dia berusaha menemukan tempat terbaik baginya untuk mulai melahapnya untuk memanfaatkan makanan sebaik-baiknya. Gu Yuena menatapnya dengan tatapan yang agak mengerikan. Apalagi, lanjutkan. Dia memberi isyarat agar dia melanjutkan. Raja Roh tertegun sejenak. Dia mencoba memprovokasi Gu Yuena dengan kata-katanya untuk mengganggu keinginannya untuk bertarung. Meskipun Gu Yuena tidak dapat memobilisasi elemen apapun di sana, dia masih memiliki basis kultivasi spiritual asal ilahi, dan dia tidak ingin dia keluar semua. Jika dia meledakkan lautan rohnya, dia bisa melepaskan kekuatan spiritual Divine Origin-nya. Tidak hanya dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari itu, tapi mungkin dia juga akan terluka dalam prosesnya. Akibatnya, dia memilih untuk membunuh jiwanya terlebih dahulu. Kamu juga sudah melihatnya. Anda telah melihat betapa baiknya saya bagi anggota klan saya. Ketika saya memperkuat diri saya sendiri, saya juga memperkuat mereka. Semua anggota klan yang bersamaku akan mendapatkan keuntungan paling banyak. Terlebih lagi, aku berbeda dari makhluk abisal lainnya. Saya menghargai nyawa anggota klan saya, jadi saya tidak akan pernah mengirim mereka ke kematian mereka. Jadi, saya memberi Anda pilihan untuk menyerah kepada saya dan menjadi pelayan saya. Kemudian, saya tidak hanya akan membiarkan Anda hidup, tetapi saya juga akan memberi Anda posisi kekuasaan. Selain itu, jika Anda memilih untuk mengikuti saya, mungkin Anda akan dapat menemukan jalan ke peringkat 3 Divine Origin. Anda hanya perlu menawarkan jiwa Anda kepada saya dan saya akan membantu Anda melakukan yang lainnya. Aku bahkan akan mengizinkanmu untuk menjaga pikiranmu apa adanya. Ini adalah kesempatan terakhir Anda. Gu Yuena terkekeh mendengar tawarannya. Benar-benar, kesempatan terakhirku. Kesempatan terakhirku. Saya kira tidak demikian. Anda akan mendapat manfaat jauh lebih banyak dengan melahap saya daripada membiarkan saya menjadi pelayan Anda. Anda akan mengajarkan bentuk yang lebih tinggi setelah menghabiskan lautan roh dan kekuatan hidup saya. Ada hal lain yang harus kuberitahukan padamu. Jika Anda benar-benar mampu melahap saya, maka kekuatan pesawat ini tidak akan menahan Anda lagi. Anda akan menjadi dewa sejati dan memiliki lebih banyak kekuatan dewa daripada permaisuri iblis. Saya pikir bahkan mungkin bagi Anda untuk menciptakan alam ilahi Anda sendiri. Jadi, bagaimana mungkin Anda membiarkan saya pergi dalam keadaan seperti itu? Anda hanya khawatir bahwa saya tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk melawan Anda dan meninggalkan Anda dengan tangan kosong. Raja Roh tertegun sejenak, dan matanya menjadi sedingin es. Menjadi terlalu pintar bukanlah hal yang baik. Sepertinya saya terlalu memikirkan hal ini. Itu juga benar. Bagaimana bisa seseorang yang basis kultivasi spiritualnya mencapai peringkat Divine Origin bisa menjadi orang bodoh? Jika itu masalahnya, saya akan memenuhi keinginan Anda. Bahkan jika Anda memilih untuk meledakkan diri Anda sendiri, kesadaran ilahi Anda tidak akan dapat meninggalkan ruang terbatas saya ini. Aku masih akan melahapmu. Mungkin hanya sedikit kurang dari apa yang mungkin telah saya lakukan. Namun, Anda mengatakan bahwa saya bisa menjadi dewa hanya dengan melahap tubuh Anda. Saya tidak percaya itu. Kemampuan apa yang Anda miliki sehingga Anda dapat membuat klaim seperti itu? Anda tidak memiliki kekuatan Tuhan. Kamu hanyalah orang biasa dan melahapmu hanya akan meningkatkan sebagian kekuatan hidupku. Gu Yuena menghela nafas. Itulah mengapa saya mengatakan bahwa saya harus berterima kasih. Sejak kapan aku bilang aku orang biasa? Pernahkah Anda mempertimbangkan bahwa mungkin saya harus mengendalikan diri dan menekan kekuatan saya untuk menghentikan orang lain memperhatikan saya? Namun, aku tidak perlu menahannya lagi di duniamu yang terkunci sempurna. Bahkan jika saya belum memulihkan 1% dari kemampuan saya dalam bentuk puncak saya, beraninya kadal kecil seperti Anda bermimpi melahap saya. Setelah mendengar kata-katanya, Raja Roh tiba-tiba memiliki perasaan tidak menyenangkan di hatinya. Dia menyaksikan tubuh Gu Yuena mulai bersinar. Itu adalah warna perak yang menusuk.
Kemilau berbagai elemen muncul di armor perang peraknya. Lapisan sisik melingkar mulai menutupi permukaan armornya seolah-olah armor itu berubah menjadi sesuatu yang lain. Gu Yuena meregangkan tubuhnya sejenak. Dia tampaknya tidak bertambah besar, tetapi dia memancarkan perasaan naga raksasa bangkit dari tidurnya. Sebuah kristal muncul di dahi Gu Yuena. 9 warna beredar di permukaannya dan memancarkan cahaya lembut. Raja Roh merasa ketika ruang terkuncinya mulai bergetar sejak kristal itu muncul. Rasanya seolah-olah ruang itu akan runtuh kapan saja. Dia tidak bisa menahan rasa takut dari wajahnya. Dia terkejut saat melihat wanita ini tumbuh dalam kekuatan. Selain itu, dia mengalami perubahan luar biasa yang akan menjungkirbalikkan dunia ini. Siapa kamu sebenarnya? Tanya Raja Roh dengan kagum. Gu Yuena menatapnya dengan tenang. Kamu tidak pantas mengetahui identitas asliku. Namun, untuk memperingati hari ini di mana saya akhirnya dapat menunjukkan beberapa kemampuan saya setelah bertahun-tahun, saya akan memberi tahu Anda. Ada beberapa entitas perkasa yang hidup di alam ilahi pada suatu waktu. Saya yakin Anda pernah mendengarnya sebelumnya, seperti bagaimana Anda mendengar tentang peringkat 3 Divine Origin. Asal ilahi peringkat 3 hanya sedikit lebih tinggi dari petugas dewa tingkat rendah di alam ilahi. Di sisi lain, peringkat spiritual saya ketika saya masih di alam ilahi adalah Raja Dewa. Pada titik ini, fluktuasi spiritual tubuh Gu Yuena tiba-tiba meledak seperti gunung berapi. Ruang terkunci di sekitar mereka berubah dari hitam menjadi perak. Setidaknya, itu tampak perak dari dalam. Pada saat itu, Raja Roh tercengang saat mengetahui bahwa dia telah kehilangan kendali atas ruang terbatas tempat mereka berada. Itu telah berpindah ke tangan Gu Yuena. Kamu, Gu Yuena menatapnya sambil tersenyum. Itu benar, kekuatan saya tidak dapat mencapai peringkat dewa, karena saya tidak ingin menembus batasan pesawat untuk saat ini. Namun demikian, jika saya ingin melakukannya, tidak akan ada yang benar-benar dapat menghentikan saya. Penguasa pesawat ini kurang dari peringkat 2 ketuhanan. Saya mungkin hanya sebagian kecil dari diri saya di masa lalu, tetapi saya adalah satu-satunya Raja Dewa yang mewakili binatang buas. Paling tidak, aku masih dewa peringkat 1. Tapi bukankah kamu mengatakan bahwa kamu hanya memiliki paling banyak 1% dari kekuatanmu? Suara spirit monark sudah mulai bergetar karena dia benar-benar bisa merasakan bahwa kekuatan spiritual lawan memberikan tekanan yang menakutkan padanya. Gu Yuena membuat sikap merenung, lalu dia tersenyum gembira. Benar, hanya 1%. Lalu, berapa persen dari kekuatan spiritual dewa peringkat 1? Biarkan aku berpikir. Ini tentang level ketuhanan peringkat 2, kan? Jika bukan karena dia, mungkin aku akan kembali ke peringkat ketuhanan lebih awal. Tapi jika aku melakukannya, aku tidak akan bisa tinggal di dunia ini lagi. Bab 1870 mendengar Dewa Naga. Tidak, itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin benar. Ekspresi Raja Roh telah berubah secara dramatis. Dia menolak untuk percaya bahwa ada seseorang yang kekuatan spiritualnya dapat menyaingi dewa peringkat 2 di pesawat benua Douluo. Bagaimana itu mungkin? Namun demikian, setiap perubahan yang dia rasakan di sekitarnya mengatakan kepadanya bahwa itu nyata. Kata-katanya bukanlah kebohongan. Kesadaran ilahi peringkat 3 ketuhanannya diliputi oleh kesadaran ilahi seperti pasang surut yang menakutkan yang melonjak dari segala arah. Dia dibuat benar-benar tidak mampu melawan. Dia ingin naik ke peringkat 3 Divine Origin, tetapi dia akan membutuhkan waktu lama untuk memulihkan diri setelahnya. Pilihan lainnya adalah melahap makhluk abisal dengan kekuatan yang memadai untuk mengisi kembali energi abisal yang hilang yang akan dia bakar selama proses tersebut. Dia hampir mencapai peringkat 3 Divine Origin, tapi dia belum mencapai peringkat itu. Namun, Putri Naga Perak Gu Yuena sebelum dia berbeda. Selama ledakan sebelumnya, peringkat spiritualnya telah melampaui miliknya. Lawannya telah menguasai seluruh ruang terkunci. Fakta-fakta dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa semua yang dia katakan itu benar. Itu tidak mustahil. Apakah Anda tahu mengapa saya repot-repot memberitahu Anda begitu banyak? Gu Yuena berbicara dengan dingin dan perlahan mengangkat tangan kanannya. Tangannya secara bertahap berubah menjadi cakar yang tajam. Itu tidak terlihat sangat besar, tetapi memancarkan rasa dominasi yang dapat menjungkirbalikkan alam semesta dan mengendalikan langit dan bumi. Mengapa? Raja Roh memandangnya dengan waspada. Gu Yuena berkata dengan tenang,
Aku hanya mencoba menunda agar manusia di luar tidak berpikir bahwa aku menghabisimu terlalu cepat. Manusia di luar, kamu bukan manusia. Raja Roh memandangnya dengan heran. Gu Yuena menghela nafas pelan. Aku juga membalas dendam pada umat manusia, tapi metodeku berbeda denganmu. Apalagi aku bertemu dengannya. Pesawat abisal Anda hanya memiliki keberanian untuk menyerang pesawat Douluo karena hilangnya alam ilahi. Itu benar. Benar bahwa alam ilahi di pesawat Douluo telah lenyap, dan saya juga tidak tahu kemana perginya. Meskipun demikian, saya masih di sini. Saya bisa mendapatkan kembali kemampuan terbaik saya jika saya mau. Nyatanya, bahkan mungkin bagi saya untuk membangun kembali alam ilahi. Sungguh sia-sia aku bertemu dengannya. Bagaimanapun, membalas dendam pada manusia harus menjadi tugasku. Bagaimana saya bisa membiarkan makhluk abisal kotor Anda melakukannya? Apa kamu sebenarnya? Raja Roh menatap tangan kanan Gu Yuena. Perasaan takut yang intens terus memompa ke dalam hatinya. Tidak penting bagimu untuk mengetahui siapa aku. Sudah waktunya. Aku tidak ingin dia khawatir, jadi aku harus membunuhmu sekarang. Saat dia berbicara, tangan kanannya perlahan bergerak ke arah Raja Roh. Raja Roh menjerit panik. Dia tidak menahan apapun saat dia melepaskan semua kesadaran ilahinya. Dia sangat sadar bahwa ini mungkin kesempatan terakhirnya untuk melawan. Jika dia gagal, dia akan mati. Namun demikian, pada tingkat ketuhanan, perbedaan peringkat tunggal seluas jarak antara langit dan bumi. Dia merasakan tekanan luar biasa menekannya dari segala arah seperti gunung. Yang lebih membuatnya takut adalah segudang elemen murni yang muncul di sekitar tubuh Gu Yuena tanpa suara. Banyak elemen yang berbeda mengalir seperti air, meskipun ruang yang disulapnya adalah ruang hampa. Setiap jenis elemen jauh lebih jelas daripada atribut elemen di bidang benua Douluo. Kristal 9 warna yang tergantung di leher Gu Yuena memancarkan kecemerlangan berkabut seolah sedang memanggil sesuatu. Ada juga kesombongan yang tak terlukiskan, tinggi dan perkasa. Jika Tang Wulin dapat melihat kristal itu, mungkin itu akan membangkitkan sebagian dari ingatannya. Dia bertemu Gu Yuena di lembah naga di masa lalu. Gu Yuena tetap tinggal di kuburan klan naga sehingga dia bisa mendapatkan sesuatu yang penting yang telah ditinggalkan oleh Dewa Naga. Itu adalah inti dari tujuan seluruh klan naga, yang dikenal sebagai hati Dewa Naga. Itu bukan hati yang sebenarnya, tetapi inti dari esensi Dewa Naga yang tersisa, seperti esensi Raja Naga Emas yang dimasukkan ke dalam tubuh Tang Wulin oleh Raja Naga Emas. Perbedaannya adalah bahkan Gu Yuena tidak mampu menyerap kekuatannya untuk digunakan sendiri. Baik dia dan Tang Wulin hanyalah sebagian kecil dari kekuatan Dewa Naga. Mereka hanya bisa memanfaatkan energi hati Dewa Naga ini dengan menggabungkan diri mereka menjadi satu. Sebagai Raja Dewa yang sebenarnya di masa lalu dan binatang dewa terkuat yang hanya bisa dikalahkan melalui upaya bersama dari beberapa Raja Dewa di alam dewa, hati Dewa Naga yang ditinggalkan oleh Dewa Naga adalah senjata super dewa sejati di miliknya sendiri. Meskipun tidak ada yang bisa dilakukan Gu Yuena untuk menyatu dengannya, dia masih bisa memanfaatkan kekuatannya sampai batas tertentu. Di hadapan senjata super ilahi, bagaimana mungkin Raja Roh bisa dibandingkan? Bagaimanapun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba untuk meningkatkan kesadaran ilahinya, dia adalah binatang ilahi yang paling kuat di alam ilahi Douluo. Raja Roh dapat dengan jelas merasakan kesadaran ilahinya dikompresi sedikit demi sedikit. Prosesnya benar-benar tidak dapat diubah, dan tekanannya memiliki aura yang menakutkan. Dia bisa merasakan kesadaran ilahinya dipecah secara bertahap. Itu hancur dengan setiap menit dan detik yang berlalu. Dia mengira wanita di depannya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, tetapi pada titik ini, dia adalah dewa yang tak tersentuh. Dia mengamatinya seperti dia adalah semut saat dia secara bertahap menuju kematiannya. Dia berjuang dengan liar dan melepaskan semua kesadaran ilahinya, tetapi usahanya sia-sia. Dia tidak berdaya untuk melakukan apapun saat dia melihat sumber hidupnya terkuras sedikit demi sedikit. Dia perlahan mengangkat tombak naga perak. Sinar dingin keluar dari mata Gu Yuena. Ledakan. Ada ledakan keras di langit ungu emas yang terasa seolah-olah seluruh dunia telah terbakar. Tang Wulin mundur ke ketinggian yang lebih tinggi. Dia menatap permaisuri iblis di bawah dengan tatapan serius. Lawan sudah dilengkapi dengan kekuatan dewa. Bahkan jika dia belum menjadi Tuhan yang sebenarnya, dia tidak jauh dari menjadi Tuhan. Ini adalah penilaian pertamanya. Bagian yang paling menakutkan tentang kekuatan dewa bukanlah jauh melampaui kekuatan jiwa,
tetapi yang lebih penting, ada kemampuan pemulihannya yang mengerikan. Kekuatan Dewa Permaisuri Iblis pulih dengan kecepatan yang mengejutkan, terlepas dari pertarungan yang dia lakukan. Dengan kata lain, Tang Wulin melawan Permaisuri Iblis dalam bentuk puncaknya setiap saat. Seandainya Trisula Dewa Laut di tangannya tidak mengancam lawannya, mungkin dia akan berada dalam posisi yang lebih sulit. Dia mengambil pandangan naluriah ke ruang hitam di dekatnya. Tang Wulin merasa ada sesuatu yang menariknya ke lokasi itu. Apalagi, rasanya ketertarikan itu tidak datang dari Gu Yuena. Itu adalah sensasi yang sangat aneh. Perasaan rindu yang kuat muncul di hatinya. Kurasa dia akan baik-baik saja. Dia akan baik-baik saja. Permaisuri Iblis mengangkat kepalanya untuk melihat Tang Wulin juga. Dia benar-benar heran dengan pertarungan mereka sebelumnya. Manusia ini mampu menyaingi dia dalam bentuk peringkat dewa. Itu benar-benar tidak bisa dipercaya. Dia berada di bawah asumsi bahwa laut tanpa batas Douluo Chen Xinji telah mencapai puncak kemampuan manusia. Namun, menilai dari situasi saat ini, Tang Wulin dengan trisula emas di tangannya bahkan lebih sulit untuk dihadapi daripada Chen Xinji. Apapun masalahnya, dia sebenarnya merasa agak lega. Setidaknya, orang yang berdiri di hadapannya bukanlah Dewa Laut Tang San. Dia hanya seorang manusia. Apa yang harus ditakuti? Pada saat itu, sisa pertempuran di zona pertempuran masih cukup seimbang. Di medan perang utama, Roh Kudus Douluo mengandalkan keterampilan jiwa sucinya untuk memperkuat legiun umat manusia sambil melemahkan lawan mereka. Kilatan ilahi berkedip di mata Tang Wulin, dan dia mengangkat trisula emas sekali lagi. Kesadaran ketuhanannya meledak dan menyelimuti seluruh medan pertempuran. Sesuatu yang aneh sedang terjadi. Semua naga roh abisal memancarkan cahaya hijau tua dan memiliki efek luar biasa di medan perang tiba-tiba bergetar. Satu persatu mereka meledak dan berubah menjadi kepulan besar energi jurang yang tebal. Tiga Raja Naga Roh Abisal yang hebat juga tidak terhindar. Di bagian dalam lorong jurang, terjadi ledakan yang memekakkan telinga, dan seluruh tule berguncang hebat. Bagian itu melengkung bersama dengan ruang di sekitarnya. Segerombolan makhluk abisal yang menyembur keluar dari lorong abisal meledak sebelum berubah menjadi energi abisal. Sepertinya jurang maut telah kehilangan kemampuannya untuk menarik kembali energi jurang maut. Energi tetap mengambang bebas di udara. Pada saat yang sama, ruang gelap gulita juga meledak dengan ledakan keras, memenuhi langit dengan cahaya.